Halo Pak Halo, Tung, semangat pagi Pak Tung. semangat terus ya Pak Hermanto. Wah, dahsyat, dahsyat, Iya, dahsyat. semangat pagi semuanya. Luar biasa Oh, ini sekali ada ini dari malam ini. London, ada dari Oh, London, ada dari mana lagi ini? Dari seluruh dunia, dari waduh luar Semarang. biasa. Wah, yes, kita baru ngabsen dari Lipo Cikarang. Wah, situ Bondo. Wah, dekat Pak Hermanto nih, Jogja nih. Pulang ke kotamu. Waduh, lah Sukoharjo, yes, Bu Novita. Sulawesi Tenggara, Depok, oke, dahsyat. Belinda, Manggarai, NTT, Belinda, Surabaya. Belinda juga masuk Pak Tung. Oh yes, dahsyat. Ayo, top. Ini, Bapak Harjuno, Makassar yes. juga. Ada yang Wah, Jakarta tentu saja gitu ya. Wah, Pekalongan. ya. Wah, Nah, ini Paul. Halo Paul, apa kabar? Wow. Makassar juga dahsyat, hadir, dahsyat. Bali, Pak Chandra. Weh, top ini. Yes, ya. Oke, nah sekarang teman-teman langsung kita mulai ya dalam kesempatan ini karena waktunya Pak Hermanto ini sangat-sangat berharga karena ngurusin ratusan perusahaan gitu ya. Saya ingat tahun 2017 Pak Hermanto buka 75 perusahaan 2017. Satu tahun aja 75 perusahaan. Saya suruh ngapalin enggak hafal itu. Banyak Halo Pak sekali Fabian, itu. ini Fabian dari Garuda Motivator Pak Tung. Weh, dahsyat. Wah, wes dahsyat ini Jos. Oke, semangat semuanya. Nah, Ya, teman-teman, apakah suaranya jelas ini? Suara saya jelas, suaranya Pak Hermanto jelas. Kalau jelas, sampaikan jelas, jelas, jelas. ya Silahkan, ini ayo kita cek dulu. Suara saya jelas, Pak Hermanto? jelas, ganteng Jelas. sekali. Wah, Pak Hermanto juga suaranya jelas nih. Kita akan Ya, cek dulu suaranya jelas, 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 jelas. Kemudian nanti kolom komentar akan saya matikan dulu supaya wajahnya Pak Hermanto jelas gitu ya, lebih oke. clear. Nah ini teman-teman suaranya apakah jelas? Tolong kalau jelas sampaikan jelas, 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 jelas nih. Silakan teman-teman. Suara suara Pak Hermanto kurang jelas. Oke, yang lain Oh apakah cukup ya, jelas? saya Jelas. kurang Oke, jelas ya. silakan. Pak Hermanto apa Saya kurang masih kurang jelas? jelas Nah, suaranya. ada dua yang bilang kurang jelas. Itu silakan nih. Nih silakan, ayo teman, ayo feedback dulu, suaranya jelas loh. Suaranya Pak Hermanto kecil katanya, ya jelas. Apa perlu pakai Ini earphone? dulu. Nah, ya. Suaranya Pak Afian, Pak Afian, Pak Hermanto kenapa dipanggil Pak Afian gitu ya? Oke, oh yes, oke. Ya, Suaranya suaranya lebih mantap kalau pakai mantap Pak, earphone. jelas. Nah sekarang suaranya Pak Hermanto lebih jelas, bagi saya lebih jelas karena begitu pakai suara ini, wow jelas, 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 jelasnya banyak banget, Oke. cukup jelas. Yes, suara saya Mantap. Suara saya juga jelas kah? No, Pak Hermanto pakai mic sudah jelas. Suara saya Sudah. jelas ya. Nah, Suara yuk suara saya Pak sudah banter Hermanto loh. Loh, suara mestinya saya lebih masih banter kecil. karena bagi saya jelas nih. Wah, weh. Ini Belinda bilang Pak Avian katanya terus kwak 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 ketawa. Ya, oke ini yes. Nah, ayo. Buat Sudah kebalik jelas kok Pak Tung. terbulat. Yes. Kok Wah, suara terlalu saya masih jelas kecil ya? katanya. Suara Hah? bagi saya jelas sekali, jelas. Teman-teman jelas ya, suaranya jelas ya Pak Jelas. Hermanto jelas, suara saya jelas, Jelas semua jelas ya. sampai rampung katanya. Lah kok mirip Wah. kakak adik nih, apa boleh buat ini? Oke. Oh, Pak, Om Mantap. Hermanto katanya Pak Cleo, Om Cleo Om katanya. Cleo. Wah, Om Cleo, Mantap, yes. mantap. Sekarang sudah lebih jelas, Dos. Suara saya juga Oke. jelas. Oke, terima kasih teman-teman sudah bergabung di malam hari ini. Nah, ini dalam kesempatan ini, jadi saya ini langsung mulai ya Pak Hermanto ya. Saya Ya, mau tanya silakan. ini, nasihat terbaik dari Papa Mama Pak Hermanto yang pegang sampai sekarang itu apa Pak Hermanto? Wah, kalau papa mama mulai anak-anak masih kecil, yang pertama reputasi, integritas itu adalah modal utama. Karena papa sendiri modalnya itu menjaga reputasi sehingga meskipun mulai kerja mulai dari nol, tapi yang mensupport banyak dan itu dipertahankan. Waktu kena PP 10 kembali nol lagi karena kena peraturan pemerintah kan waktu itu tidak boleh bekerja, harus WNI yang bekerja, kembali nol lagi dan bisa start lagi karena reputasi. Jadi banyak orang yang memberikan konsinyasi, memberikan kesempatan untuk dititipin cat waktu itu Pak Tung. Jadi toko catnya dititipin cat gitu ya? Buka
sesungguhnya Papa ini kan pengalamannya di Polowijo. Nah, waktu tahun 60 habis semua karena tokonya di Singosari harus ditutup. Jadi akhirnya Papa ini semuanya dijual, uangnya nggak begitu banyak sehingga mestinya mau kembali lagi ke China. Tapi kapalnya itu tidak kunjung datang. Akhirnya karena kapal nggak datang-datang, Papa terpaksa mengungsi ke Gunung Kawi, tinggal di emperan wihara itu. Nah, itu kan kembali dari nol lagi ya. Sampai akhirnya tinggal di rumah mertua selama 1 tahun. Terus pindah lagi ke Malang. Nah, itu tinggal di Jalan Pecinan Kecil itu, rumah yang bekas kandang ayam itu. Nah, di situ ada opportunity untuk sewa toko di Jalan Wetan Pasar. Tetapi waktu itu Papa bayangannya masih mau kerja Polowijo. Jadi mau ngambil hasil bumi dari Singosari dijual ke Malang. Tapi begitu tahu ukuran toko yang mau disewa itu cuma 1,5 kali 13 meter, nggak cukup. Dan lagi itu gang untuk masuk ke rumah pemilik rumah di belakang. Jadi toko 1,5 meter itu efektif yang boleh dipakai cuma 1 meter, 1,1 meter. Yang 80 itu kan untuk jalan keluar masuk. Jadi akhirnya Papa ngomong, wah ini kalau untuk Polowijo nggak bisa. Nah, tapi karena reputasi tadi, banyak temen, akhirnya ada 2 temen yang mau menitipi cat. Udah, saya punya cat banyak, yuk jual cat aja. Tak titipin, nggak usah bayar. Laku berapa, bayar berapa. Gitu. Jadi Papa padahal selalu... pada waktu itu sudah anak 5. Itu Pak Tung. Wah, 62. Wah, ini Pak Hermanto lahir tahun berapa ini? 62 Pak Tung. Jadi sudah anak 5, sengsara dijalani waktu masih baby. Iya, jadi kalau papa mama saya ngomong setelah saya lahir itu dari sisi keluarga ini ngejos naik terus, nggak pernah turun sudah. Sebelumnya kan masih gelombang terus Pak Tung. Ini yang luar biasa. Saya sebetulnya kepengen sekali Pak Hermanto tetap terbitkan, kalau enggak bukunya yang tentang Papa, saya yang terbitin lagi boleh Pak Hermanto. Karena itu kisah hidupnya luar biasa. Sungguh-sungguh kisah hidupnya, teman-teman itu kisah hidupnya orang tuanya Pak Hermanto itu sungguh-sungguh luar biasa. Bagaimana nyampur cat sendiri, terus kemudian ada prinsip-prinsip bagaimana membuat orang win, baru kita win terlebih dahulu, terus berani juga ambil resiko, terus berani juga. Tapi yang nomor satunya tetap dipercaya tadi, sangat-sangat reputasi dan integritas itu yang membuat bangkit kembali begitu ya. Betul, Pak. Itu kisah-kisah yang luar biasa. Nah, buat diterbitkan Pak Hermanto bukunya. Kalau enggak, haknya kasih saya tak terbitin. Siap, saya yang terbitin. Saya yang minta. Karena sesuatu hal yang sangat-sangat bagus itu sayang kalau hanya disimpan oleh cuman segelintir orang. Kalau bisa sebarkan ke seluruh dunia gitu ya. Nah, itu kata-katanya Pak Hermanto. Kata-katanya Pak Hermanto yang saya berkesan, tolong Pak Hermanto diulangi. Jadi kalau kita membantu satu orang, nah gimana? Ternyata yang berubah satu orang, tapi kok mengubah banyak orang yang mengubah bangsa dan negara. Kata-kata tepatnya Pak Hermanto itu seperti apa? Tularkan kesuksesan kepada satu orang, maka kita akan merubah nasibnya. Tularkan kesuksesan kita kepada masyarakat, maka kita akan merubah nasib bangsa. Wah, ini tularkan kepada masyarakat mengubah nasib bangsa. Makanya Pak Hermanto, ayo senang hati, IG lagi, ya senang lagi. Wawancara ABCDFG. Saya ini mau wawancara sini, mau sama nih mau Pak Hermanto terus sharing terus ya, luar biasa ini. Belajar dari Pak Tung ini. Ya. Jadi pembicara belajar sama saya bisnis belajar sama Pak Hermanto. Ya. Kalau perusahaannya sekarang sudah berapa banyak Pak Hermanto? Kan dulu tahun 2017 saja ada buka 75 perusahaan. Perusahaannya banyak banget. Kalau dihitung dari bisnisnya yang berbeda-beda, bisnis unitnya itu 36 Pak Tung. Karena 36 dalam satu bisnis unit itu kan ada yang PT-nya ratusan, ada yang cabangnya 120, ada yang cabang 90, ada yang cabang pabriknya 27, ada yang 3. Jadi di antara 36 itu bisa dikali banyak sekali. Kalau PT-PT-nya banyak, tapi kami bagi dari sisi bisnis unit.
Jadi saya sekarang ini membawai Tankop. Tankop ini kan holding company, ada 8 subholding. Jadi dari 8 subholding ini ada 36 bisnis unit. Tapi dari tahun ini, akhir tahun nanti bisa bertambah terus ini Pak Tung. Karena kami kan melihat banyak peluang-peluang di tahun ini yang kami akan menjadi equity investor atau menjadi strategic investor nantinya. Equity investor dan strategic investor, bedanya apa itu Pak Hermanto? Kalau strategic investor itu kami masuk, kita masih bisa involve dari sisi manajemennya, tujuannya, arahnya, kita ikut terlibat Pak Tung. Tapi kalau yang equity investor itu saya cuma invest saja, jadi segala operasionalnya itu dioperasikan oleh partner atau joint venture saya. Oke, kalau jadi seingatnya Pak, nggak terlibat di operasional Pak Tung. Kalau yang seingatnya yang 36 Pak, tadi kan ada yang terlibat, terus kemudian tidak, 36 ini terlibat semua atau banyak yang tidak terlibat atau seperti apa 36 ini? Yang satu aja 30, sudah ada ratusan anak perusahaan. 36 itu semuanya terlibat, cuman satu aja yang nggak terlibat. Ya, satu aja yang kita pasif lah. Seingatnya Pak, saya ingatnya perusahaannya apa saja Pak? 1, 2, 3, 4, seingatnya aja, seingatnya. Jadi kan Avian ada pabrik cat Avian, ada pabrik Cleo, ada Air Cleo, PBK, pipa PVC, ada pabrik pigmen, masterbed, pigmen untuk pigmen untuk masterbed. Terus ada kontainer plastik, itu segala macam kontainer kami buat mulai dari mold sampai injection, mesinnya sudah ratusan nih. Terus kami juga membuat More Life. More Life itu kan kemasan yang dikasih garansi seumur hidup Pak Tung. Saya punya itu More Life untuk tempat makan saya. Ya, mantap. Terus saya keliling kemana? Kalau HNH itu semacam suplemen Pak Tung untuk tubuh supaya lebih ideal, tubuh supaya lebih sehat, jadi kaki juga supaya nggak sakit, jadi ada pelumasnya gitu. Tapi semuanya bahan-bahan alami, jadi nggak ada yang kimia sama sekali dan tidak ada pengawet. Terus apa lagi ada pabrik kosmetik. Nah, pabrik kosmetiknya ada 3 Pak Tung. Jadi ada yang di Jakarta, ada yang di Sidoarjo, ada yang di Surabaya juga. Bedanya apa Pak, 3 pabrik tadi? Waktu itu kami akuisisinya satu-satu. Jadi habis satu lagi, terus satu lagi ngajak, masuk lagi. Jadi totalnya jadi 3. Akuisisi 100% atau 51% atau berapa persen? Yang 2 100%, yang 1 cuma 60%-an Pak Tung. 60%, terus kemudian juga strategik dalam arti turunkan tim. Kami akan membantu hanya dari sisi strategiknya, tapi operasionalnya dari manajemen lama yang menjalankan Pak Tung. Karena kami sendiri ini kan orangnya juga limited Pak Tung ya. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa bertumbuh, berkembang itu kan tergantung dari pimpinannya dan juga seluruh tim inti dari perusahaan tersebut ya. Itu kan penting sekali. Jadi kami kalau involve di operation semua kan berat Pak Tung. Jadi kami nggak semuanya masuk di operate. Teknik kontrolnya gimana? Lebih memperkuat lebih memperkuat di manajemennya Pak Tung. Jadi di tankopnya, di holdingnya. Jadi teknik kontrolnya gimana? Punya auditor yang akan terus terjun meriksa ataupun harus laporan keuangan setiap kapan? Terus seperti apa? Karena manage begitu banyak perusahaan, Pak Hermanto waktunya kan cuma 1 orang. Ya betul, anak-anak sekarang sudah ada Belinda, tapi kalau seorang ini bagaimana nih manage gitu banyak, Pak Hermanto? Biasanya setiap bisnis unit itu sudah punya destination statement, Pak Tung. Jadi setiap 3 tahun kan kami buat arah tujuan perusahaan mau kemana, apa aja goalnya. Nah, setiap tahunnya kan membuat strategic business plan. Jadi strategic business plan yang sudah dibuat itu tadi di breakdown
ke action plan bulanan, action plan mingguan, action plan harian. Nah, biasanya kalau yang dengan saya meetingnya cuma yang bulanan saja. Jadi kalau tidak mencapai action plan yang sudah disepakati itu, nah itu apa solusi-solusinya ke depan, bulan depannya ini apa? Jadi meetingnya sebulan rata-rata cuma sekali sama saya, Pak Tung. Jadi saya masih sekali punya berapa banyak lama? waktu. Kenapa? Sekali berapa lama? Sekali berapa lama? Paling lama 2 jam. 2 jam, jadi Tidak, 1 hari masih bisa 2, 3 gitu ya? Tidak boleh lebih dari 2 jam. Biasanya kalau bisa 1 jam, 1,5 jam ya selesai. Jadi semuanya itu strategik, Pak Tung. Jadi bukan diceritain hal-hal yang sudah rutin ya. Kalau yang sudah rutin kan tidak perlu diceritakan, saya sudah tahu kan. Oke, kalau tadi kan perusahaannya, masih ada perusahaan apa lagi tadi? Pak Hermanto tadi mau cerita hotel, kemudian pulsa, kemudian Ya, apa? Silakan. Kan ada hotel. Nah, hotelnya ini kan yang partneran sama Pak Tung ini. Jadi hotel ini sekarang ini juga programnya banyak sekali, Pak Tung. Jadi ada masa sekarang ini kan liburan anak-anak sekolah ya. Jadi kami juga punya paket-paket untuk menginap di Hotel Fasa ini dengan rate-rate yang sangat spesial, sudah nggak masuk akal itu. Presiden Suite kalau nggak salah 2 malam itu cuma 22 juta, Pak Tung. Teman-teman, ini ya di Fasa itu Presiden Suite-nya satu-satunya kali di Asia Tenggara, Pak ya, yang ada kolam renang indoornya. Betul. Itu luar biasa dahsyat sekali. Please dicoba, mumpung banyak murah, dari 40 juta semalam jadi 20 juta untuk 2 malam itu. Dan itu dikasih makanan full, Pak Tung. Makanannya kan dikasih 3 kali makanan, di serve. Terus kamarnya itu semua kamar kalau di Fasa itu disanitize, Pak Tung. Jadi semua kalau tamu sudah keluar itu disanitasi semua. Terus kamarnya disegel. Kalau yang sudah disanitasi disegel. Jadi dari sisi higienitas atau protokol COVID-nya sangat ketat kalau di Fasa sekarang. Jadi orang yang mau berliburan di Fasa ya harusnya aman sekali. Nah ini teman-teman ya. Menjalankan protokol COVID dan juga makanannya kan luar biasa, Pak Tung. Makanannya enak-enak. Sekarang mengeluarkan makanan Indonesia, ada Western, ada Jepang, ada Chinese. Murah, Pak Tung. 1 hari berhasil. 3 orang, 4 orang, cuma 128.000. Wah. Chef yang buat semua pakai APD, Pak Tung, chefnya. Teman-teman harus tahu ya, ini bintang 5 loh, nih hotel bintang 5. Pak Jokowi, jadi, Pak Menteri-Menteri. Tujuan ke kami, Surabaya. Betul. Jadi tujuan kami supaya chefnya, supaya seluruh karyawan itu ada yang dikerjakan, Pak Tung. Jadi kita coba optimalkan apa yang mereka bisa kerjakan. Ini jadi teman-teman, kalau mau napak tilas, nginep di kamarnya Jokowi ada itu. Pak Jokowi dikasih presiden suite nggak mau. Tinggal, ya. Jadi sering nginepnya di 11-22. Presiden kita memang sangat humble, presiden kita ini. Luar biasa. Luar biasa. Itu Pak Wiranto nginep sana, Pak Arief Yahya zaman dulu Menteri Pariwisata nginep di sana, begitu banyaknya menteri-menteri, Pak ya. Iya, betul. Karena boleh dikata satu-satunya hotel bintang 5 yang dikelola oleh orang Indonesia, dimiliki orang Indonesia dengan merek Indonesia gitu, Pak ya. Iya, Pak Tung. Dan saya ingat sekali loh teman-teman, pada waktu bangun Hotel Fasa itu kalau meeting dengan Pak Hermanto Tanoko, Pak Hermanto, Pak Tung kita tambahin lagi 100 miliar. Pak untuk apa lagi? Lampunya kita ini, WC-nya kita buat begini. Wah, jadi benar-benar Pak Hermanto itu membangun Hotel Fasa itu sepenuh hati yang luar biasa. Mau yang terbaik, terbagus, top, jos luar biasa. Nah sekarang bangun apartemen di Surabaya yang termasuk paling mahal juga sama, Pak Tung. Jadi saya ke sana, tambah ini, tambah home theater, tambah lagi ruang meeting, tambah lagi perpustakaan. Jadi nambah terus. Dia ngomong, loh ini, yuk kok seperti bangun rumah. Loh iya memang saya akan tinggal di sini sama anak-anak juga. Kalau saya tinggal sama anak-anak kan jadi satu rumah, Pak Tung, kan enak. Dan sudah jadi, Pak ya? Sudah jadi, Pak Tung. Baru nanti bulan depan atau 2 bulan lagi mau launching ini, Pak Tung. Tapi sudah jadi gedungnya, Pak Tung. Jadi bukan jualan gambar, tapi sudah fisik, bisa dilihat.
apartemen termewah terbagus di Surabaya. Iya, Itu kelasnya kalau di Jakarta itu sama dengan Paku Buwono begitu Pak ya. iya betul. Jadi Itu namanya nilainya apa Pak? Hmm? Arts 100. Arts, Arts 100 100 Pak Tung. A ARC. A Ini Arts, Arts 100. ya ini khusus Pak Tung ini yang pertama kali kita omongin ini. Karena mau Wah, relaunching ini nanti Pak Tung. nah, siap. Ini bedanya teman-teman. Jadi Pak Hermanto ini, jadi ketika membangun sesuatu hal, saya senang partner sama Pak Hermanto karena pasti jadinya, barangnya mesti jadi. Iya. Jadi, jadi pasti jadinya, terus the Arts 100 ini juga sangat-sangat mewah. Ya saya ngikutin zaman Pak Hermanto bangun pasar, rubah gini, tambahin begini, harus gini. Saya bilang, ini mesti jadi ya kalau udah gini. Dan Iya. restoran berhasil masih jalan Pak sampai hari ini berhasilnya. Oh, luar biasa, jalan Pak Tung. Tapi ya kena COVID ya Pak Tung. Jadi kena Ya, COVID sementara belum buka. Bulan depan mau buka Pak Tung, bulan 7. Tapi jadi tetap jaga satu-satunya jarak. restoran. Oh ya, restoran berhasilnya seru. Waduh, akhirnya saya ke sana, waduh top tenan. Itu Enak, jadi satu faktor semuanya pembeda. import. Termasuk Nah chefnya ini dari Brasil. sampai ganti 2 kali tuh ya. Saya datang Ya, baru lagi chefnya. Jadi teman-teman silakan kalau ke Surabaya itu hotel yang termasuk hari ini paling bagus dan harganya paling masuk akal, paling boleh istilahnya di dalam jangkauan gitu ya. Dan ya, karena dan bagus sekali karena memang sungguh-sungguh bangunnya gitu ya. Benar-benar taruh. Terus ada usaha apa lagi Pak Hermanto yang katanya propertinya yang sudah IPO juga gitu ya. ya. Kenapa properti? Lo properti kan Ya, sudah IPO Pak Tung. yang Rise ya. Ya, sekarang Terus lagi kemudian apa aktif lagi di Pak? suplemen ini Pak Tung. HNH suplemen. Termasuk yang sanitasi untuk tangan itu juga ya. Itu masuk perusahaan lain baru lagi. Itu termasuk yang kosmetik Pak Tung. Di Oh, Holy. masuk kosmetik ya. Masuk kosmetik. Karena itu kan termasuk kosmetik, hand disinfektan untuk hand sanitizer, hand wash juga untuk body wash juga Pak Tung. Dahsyat luar biasa. Merek apa itu, Ya. Pak? Holy, Holy, HOLI. HOLLY. HOLLY, ya. Jadi LLY. Holy ini waktu bulan Maret kami sudah launching dan harganya harga normal Pak Tung. Jadi kami jualnya pada waktu pandemi dan barangnya kosong itu tetap kami jual awal itu harga normal. Sampai sekarang harganya juga sama. Jadi kami tidak ngambil Dahsyat. kesempatan. Tadi volumenya memang cukup besar waktu itu. Sampai sekarang gitu ya. Ya, Nah, sekarang gini Pak Hermanto, tentu saja kan kalau istilahnya punya perusahaan begitu banyak itu harus memilih orang-orang yang tepat. Kan gitu ya, betul. untuk memilih perusahaan. Betul. Caranya memilih orang tepat bagaimana? Karena saya lihat Pak Hermanto itu mau bayar ongkosnya satu, jadi cari orang-orang terbaik, tapi juga dengan damainya kalau nggak cocok, bye. Gitu ya. Kayak pada waktu ngelola hotel Pasa, wah ini sungguh-sungguh nih, wah restorannya sungguh-sungguh nih, makanannya sungguh-sungguh nih, wah enak nih Ya. saya hidup di Pasa, happy bener. Terus GM-nya nggak bagus, ganti, ini bagus, ganti, pokoknya ganti. Nah prinsipnya milih orang tuh yang seperti apa Pak? Jadi memang orang ini yang paling penting nomor satu sih karakter Pak Tung. Jadi karakter orangnya ini harus bagus ya. Jadi dia memang positive thinking, terus attitude-nya juga bagus, integritas. Nah di samping itu memang dari sisi kepinteran, dari sisi skill itu juga penting. Kalau bisa dapat kedua-duanya, orang yang karakternya bagus, terus punya pengalaman, orangnya sangat smart, agility, maksudnya cepat beradaptasi dan seorang leadership yang bagus ya. Wah ini bagus, perusahaannya pasti bakal lancar itu Pak Tung, terus bertumbuh itu Pak Tung. Nah, caranya milih karakter. Kita bisa caranya ngetes, ini karakternya oke, itu caranya tahu gimana nih Pak Hermanto, perusahaannya banyak amat itu ya. Ya itu memang perlu waktu Pak Tung. Jadi memang kita nggak bisa tahu ya Pak Tung ya. Nggak gampang itu Pak Tung. Jadi setelah join ya kita amatin terus waktu dia bicara, waktu presentasi, waktu kehidupan apa kesehari-harinya kan kelihatan Pak Tung.
Jadi memang nggak bisa langsung tahu. Jadi tetap diterima dulu, terus kemudian disuruh membuktikan gitu ya, paling gampang gitu ya. Iya, iya. Terus Ya kemudian ini awalnya harus dites dulu juga Pak Tung ya. Jadi tesnya nanti seperti apa? setelah kita interview, kita juga ada melalui tes psikolog dengan BISC. Jadi kita kan harus tahu tipikal orangnya itu seperti apa. Cocok nggak dengan bagian yang kita cari, dan passion dia juga cocok nggak dengan kerjaan kita. Jadi dari sisi awal itu memang butuh waktu kayak orang pacaran gitu Pak Tung. Jadi nyocokkan dulu, tapi begitu sudah cocok, nah baru kita coba dulu dalam langsung praktek kerjanya, lihat. Nah ini kan juga dilihat dulu prosesnya selama 3 bulan, begitu yakin baru kita jadikan tetap atau diangkat sebagai direksi Pak Tung. Kalau itu apakah ada caranya gini? Kan kalau orang itu bajak macam-macam gitu ya. Kemarin saya pada waktu kalau Pak James Riyadi itu biasanya ada Pak Motariadi kalau bajak orang itu ada transfer fee, Pak. Jadi oke deh kamu tak bayar. Misalnya zaman dulu 400 juta di depan, kasih 400 juta dulu di depan, Pak. Diambil orangnya gitu ya. Jadi yang bagus-bagus berani bayar di depan. Kemudian Sandiaga Uno kemarin kan baru wawancara dengan saya juga gitu ya. Itu strateginya dia kalau bajak saya enggak uang di depan, enggak. Tapi saya rela ngasih saham. Jadi saham tentu saja ada saham di awal, terus kemudian nanti kalau sudah terbukti mereka boleh saham lebih besar, boleh begini. Jadi saya percaya bahwa kalau mereka memiliki, mereka akan berjuang. Jadi teknik yang menawarkan itu tenang. Kalau di sini kan kamu part of the owner, walaupun sahamnya dapat 1%, 2%, 3% terlebih dahulu. Tetapi juga nanti kalau tidak bagus ya terpaksa harus dilepas. Nah kalau strateginya Pak Hermanto ketika ada orang yang dahsyat itu caranya rekrut seperti apa? Ini teman-teman penting loh ini. Kalau mau perusahaannya banyak ini membawa tim itu penting sekali itu. Kalau saya lebih kasih dia satu kesempatan untuk bagaimana mengoperasikan satu perusahaan itu dengan baik dan juga bisa sesuai dengan tujuan atau goal yang sudah dicanangkan, mau tahun pertama, kedua, ketiga. Saya biasanya buat 3 tahun aja Pak Tung. Nah kalau itu nanti tercapai, nah kita bisa mau kasih share, oke. Tapi share berdasarkan dari kesepakatan di awal Pak Tung. Jadi kalau dari perjalanan ini tidak mencapai, berarti share-nya kan juga dia tidak akan mendapatkan. Ini teman-teman sama dengan prinsip saya nih. Saya jarang sekali ngasih share sebelum dia terbukti. Istilahnya gini, kita ngasih sawah supaya digarap. Kalau sawahnya belum berbuah, ya kita tidak kasih sawahnya, enak aja. Kalau sudah terbukti ngelola sawahnya hebat. Karena kalau misalnya kita ngelihat orang bagus, tapi kan belum terbukti Pak Tung. Terus kita ajak masuk, dikasih saham. Bagaimana, itu kan sahamnya saham kosong, dia kan nggak store uang. Bagaimana kalau perusahaan itu tadi mengalami kerugian, bukan keuntungan. Nah dia masa mau keluar uang untuk nombokin kerugiannya Pak Tung? Kan nggak bisa kan? Jadi saya ngomong dulu, kalau you masuk sebagai pengusaha, itu berarti siap untung, siap rugi. Kalau you cuma siap untung aja, you belum siap jadi pengusaha. Nah kalau you siap untung, siap rugi, terus you mau saham, tapi nggak store uang, nah ini kan nggak cocok ini. Berarti gimana? Karena you nggak store saham, berarti kita ada perjanjian. Kalau memang keuntungannya bisa sekian, berarti you akan mendapatkan saham sekian. Kalau keuntungannya sekian, you sahamnya sekian. Ya sudah, sekarang you bekerja, you buktikan, untung nggak? Jadi kalau dalam pembuktiannya itu dia tidak mendapatkan apa yang sudah menjadi kesepakatan, ya berarti dia nggak dapat saham Pak Tung. Apalagi kalau misalnya rugi. Kalau rugi dia kan juga tidak akan mengeluarkan uang untuk mengganti kerugian. Itu biasanya ngasih share itu berapa persen sampai berapa persen, Pak? Mereka boleh sampai berapa persen nanti? Relatif antara 5, 10 sampai 30% Pak Tung. Sampai itu dasarnya apa, Pak? Boleh 5, boleh 10? Tergantung dari besar kecilnya perusahaan, Pak Tung. Investasinya berapa besar? Nah, kalau investasinya cuma 10 M-an gitu, dia 5% kan kecil sekali, Pak Tung. Ya, teman-teman ya cuma 10 M. Investasinya 100 M, kita kasih 20-30% kan jadi besar itu. Kalau 5% dari 100 M kan sudah 5 M, Pak Tung.
Tergantung dari investasinya besar kecilnya, karena semakin besar berarti resiko kita kan semakin besar, Pak Tung. Ya, dan biasanya resiko return yang on modalin makin investment-nya besar. juga semakin lama. Ya. Return-nya kan juga semakin lama. Dasarnya misalnya pencapaian target itu kadang kan kemarin saya diskusi sama si Mas Sandiaga Uno gitu ya. Apakah ada target misalnya sampai balik modal baru dapat saham atau profit sekian saham? Ternyata kalau beliaunya enggak, karena beliau kan tujuannya IPO. Kalau kamu akuisisi, berhasil akuisisi 2 perusahaan lagi, kamu dapat 1, 2, 3%, dapat apa? Jadi performanya berdasarkan akuisisi dan IPO tadi laku berapa kan gitu ya. Kalau Pak Hermanto kan ini pemain bumi nih, bukan kalau pemain langit kan duitnya dari langit, duitnya dari langit. Gitu ya. Kalau pemain bumi kan ya ini kelihatannya sudah pemain bumi dan pemain langit bisa digabung sih. Langitnya bisa dapat duit dari langit, tapi kalau buminya kan real, dapat duit nyata. Saya selama ini pemain bumi gitu ya, Pak Hermanto juga pemain bumi, sekarang mulai IPO, mulai duit dari langit juga. Tapi dalam hal ini, Pak Hermanto, prinsipnya apa sih supaya mereka, syaratnya, sekian, kalau Anda laba sekian atau apa, supaya mereka bisa, dapat saham gitu. Kalau lihat-lihat kondisi Pak Tung, kalau sekarang kondisi COVID begini, biasanya kalau return-nya itu inginnya lebih cepat Pak Tung. Jadi kalau kondisi normal misalnya 3 tahun, ya kondisi saat ini ya kalau bisa 1,5 tahun. Jadi kalau dia 1,5 tahun sudah return Pak Tung, investasinya itu sudah kembali. Setelah kembali maka mereka akan mendapatkan share atau sebelumnya sudah dapat juga. Enggak, akan mendapatkan share langsung. Jadi ini prinsipnya masih share, dan setelah itu perusahaan itu akan dilipat setiap tahunnya, growth-nya itu kan berlipat Pak Tung ya. Jadi bisa 50%, bisa 100%, bisa 200%. Nah itu kalau sampai konsisten bisa 5 tahun atau sampai 10 tahun, wah itu perusahaan sudah bisa IPO itu Pak Tung. Betul sekali, ini dahsyat luar biasa. Nah, kalau pas ngambilnya pertama, apa yang diiming-imingin atau istilahnya iming-iming, apa yang kita tawarkan kepada mereka supaya mereka mau bergabung dengan kita? Loh, justru mereka yang harus ngasih bisnis plan yang supaya saya ini tertarik Pak Tung. Jadi bukan saya yang ngasih, tapi mereka yang ngasih. Jadi orang-orang ini yang harus memberikan ke kami ini Pak, ada bisnis baru, seperti apa? Saya lihat kan, wah ini cocok nih, seperti dalam satu platform saya cocok, saya mau invest dah. Nah, yang pertama yang saya lihat ya adalah karakter dari sisi orangnya Pak Tung, itu cocok dulu nggak Pak Tung? Karena kalau chemistry-nya nggak cocok Pak Tung, ini masalah. Jadi bisnisnya nggak saya lihat Pak Tung. Jadi yang pertama itu chemistry-nya itu harus cocok dulu. Kalau chemistry-nya cocok, tujuannya cocok, baru melihat bisnisnya cocok, baru saya invest. Kalau invest, kalau misalnya kita rekrut Pak, rekrut GM, rekrut CEO, rekrut direksi, itu caranya seperti apa? Apa yang kita, kan tadi dites, kita ngobrol-ngobrol, kelihatannya cocok, chemistry-nya cocok, api ini. Kemudian mungkin kita minta dia suruh buat bisnis plan. Kalau kamu di tempat saya kira-kira mau ngapain kerjanya gitu ya? Iya. Saya akan kerjanya begini-begini. Kira-kira kontribusinya apa dalam 1 tahun, 2 tahun apa? Nah kalau dia sudah bisa memberi satu bisnis plan yang menarik bagi kami, ya akhirnya kita bisa deal. Jadi win-win lah Pak Tung. Nah dealnya ini apakah gaji ataupun ada grant ataupun apa ini? Ini tanya detail karena biasanya gaji dan ada bonus plus Pak Tung. Jadi maksudnya plus-plus itu? Saya bonusnya ini yang kami bisa memberi, kalau kue yang didapatkan ini semakin lama semakin besar. Kalau kuenya semakin lama semakin besar, pembagiannya kan juga semakin lama semakin besar Pak Tung. Kan ngikutin kan. Jadi jangan kuenya ini nggak besar tapi pembagiannya minta tambah terus, kan juga nggak cocok. Terus kalau karyawan kira-kira yang ini pasti dikeluarkan, itu yang apa kira-kira? Yang tidak mencapai perform. Jadi dari sisi KPI-nya atau dari sisi apa yang dia lakukan selalu tidak mencapai goal yang sudah disepakati. Oke, ini. Kalau saya tanya Pak Hermanto, ketika berpikir tentang kata sukses gitu ya, itu kira-kira siapa orang yang pertama yang terlintas di pikirannya Pak Hermanto? Papa. Selain Papa, saya sudah nebak. Selain Papa. Karena papanya Pak Hermanto, wah jangan tanya. Itu ya. Baru survei Pak Tung.
Warren Buffett. Nah, itu Pak Hermanto pernah satu hari makan pagi dengan saya, terus kemudian cerita tentang sebetulnya apa yang dicapai Warren Buffett itu masuk akal loh. Itu teman-teman ini perhatikan baik-baik ya. Jadi caranya ngitung gimana? Ya, pada waktu umur sekian sampai umur sekian, ternyata nggak banyak-banyak amat loh itu. Itu Warren Buffett itu cuma naik 14%. Nah, hitungannya gimana sih yang Warren Buffett itu tadi Pak Hermanto, wah itu kaya seperti itu sebetulnya masuk akal itu ya. Itu ngitungnya gimana Pak Hermanto? Warren Ya, Buffett tadi. jadi Warren Buffett itu waktu dia usia 36 tahun, 36 tahun itu dia mempunyai uang 8 juta US dollar kekayaannya. Ya, Pada terus? usia dia 56 tahun, berarti kan 20 tahun kemudian. 20 Ya. tahun kemudian kekayaannya menjadi 1,4 billion US dollar. Berarti ada kenaikan kira-kira 175 kali itu ya. Nah, waktu dia usia 88 tahun, kekayaannya naik jadi 80 billion US dollar. Jadi naik lagi 60 kali lipat, Pak Tung. Jadi Warren Buffett ini kan cuma invest di saham saja. Jadi dia tidak pernah memiliki perusahaan sendiri, tapi dia cuma pegang saham-saham saja. Meskipun saham yang dipegang ada yang mayoritas, ada yang benar-benar mayoritas, tapi dia nggak pernah involve di operational perusahaan. Dia cuma ngeliatin 100% equity. Equity, ya. Equity and cash, Pak Tung. Cash. Jadi cash dia juga banyak sekali. Seperti saat ini lagi pandemi ini, cash dia bisa ratusan billion US dollar. Iya, saya dengar 100 berapa sekian miliar US dollar cash rate ya. Siap saku dia, tapi belum masuk lagi loh dia. Jadi saya pernah ngitung, kalau rumus 72, kita teman-teman dengerin ya, ini perhatikan baik-baik loh. Jadi ini ilmu orang kaya loh, jadi ilmunya Warren Buffett yang ditelaah sama saya sudah dengerin sih saya, tapi kepengen diulang supaya teman-teman ikut belajar bahwa seperti Warren Buffett itu masih mungkin. Ayo silakan Pak. Ya. Jadi rumusnya itu pakai rumus 72. Jadi kalau dalam 1 tahun kita punya investasi itu misalnya uang didepositokan dapat cuma 6%, berarti 72 dibagi 6 itu kan 12. Berarti 12 tahun uang 1 juta jadi 2 juta. 12 tahun itu. Nah, sedangkan Warren Buffett dengan kenaikan yang signifikan dari 8 juta jadi 1.400 juta, 1.400 jadi 80.000 juta US dollar. Itu semua kenaikan dia setiap tahun rata-rata konsisten di 14%, Pak Tung. Iya, saya juga 14%, 14%, dia usia 36 sampai usia 88, kekayaannya bisa naiknya ribuan kali, puluhan ribu kali lipat. Nih, teman-teman perhatikan. Hanya dengan 14%. Hanya dengan 14%, Anda bisa kayanya kayak Warren Buffett. Ketika Anda umur 36 tahun, Anda punya kekayaan 8 juta dolar. Terus kemudian setiap tahun 14 sampai 88. Kekayaan Anda jangan tanya jadi miliar-miliaran. Dan itu hanya 14%. Iya, 14% tapi konsisten setiap tahun. Nah ini, kalau dari average-nya Pak Hermanto bisa dapat berapa persen? Karena saya ditanya sama Pak Hermanto pada waktu itu, gini, saya ngitung-ngitung ya, dalam beberapa tahun yang lalu, saya average-nya 18%. Ya, mirip Pak Tung. Saya bisa 18-an juga, kurang lebih lah. 18, kadang bisa di 20 lebih, kadang di 15, kadang kalau kena COVID gini kan juga pasti nggak bisa naik ya, karena harga properti, harga tanah semua kalau direvaluasi kan turun semua Pak Tung. Saham juga banyak yang turun ya. Tapi ini kan masa pandemi ini kan hanya berapa bulan. Tahun depan kan bisa kembali lagi. Iya. Nah, kalau prediksinya Pak Hermanto Tanoko tadi, kira-kira berapa lama nih kembali lagi, Pak? Ekonomi bisa mulai lancar jaya lagi seperti ini, berapa lama kira-kira? Ya, Pak Tung. Ya, jadi kira-kira kalau menurut Pak Hermanto, perkiraan Pak Hermanto, ekonomi bisa bergerak balik lagi kira-kira berapa lama nih? Kalau menurut saya di bulan Agustus, September
sudah mulai semakin membaik lah Naik. ya. Semakin Kalau pulih lama lancar semakin jaya, membaik. Kenapa? kalau lancar jayanya kira-kira balik seperti awal. Wah, kalau balik seperti awal harus tunggu tahun depan ya Pak Tung ya. Kalau tahun ini menurut saya Indonesia kan masih lihat ini yang positif COVID ini bisa mulai turun, mulai decline nggak? Kalau dari 1000, 1200, 1100 terus mulai ke 800, mulai ke 600, terus yang sembuh mulai ke 1000, 1200, ya yang aktif COVID kan selesai Pak Tung. Nah ini moga-moga Iya. kalau lihat dari negara-negara lain di dunia seperti yang mirip-mirip Indonesia kayak di Iran, kayak di negara yang bahkan lebih jorok dari Indonesia kayak India, kan semuanya sudah membaik Pak Tung ya. Italia aja sudah hampir selesai, Jerman sudah selesai. Jadi seluruh dunia ini COVID-nya sudah hampir banyak yang selesai. Nah Indonesia memang kenanya kan mulai bulan Maret, sedangkan mereka Iya. kan mulai bulan ada yang Desember, ada yang Januari. Mereka duluan ya, mereka selesai duluan, kita ya agak belakangan. Tapi ya mesti seluruh masyarakat harus berdisiplin. Selain pakai masker, jaga jarak. Nah ini kalau bisa disiplin, semestinya akan lebih cepat lagi. Jadi nggak bisa cuma Amin, nyalakan amin. pemerintah saja. Tapi kita sendiri juga harus waspada ya. Dan itu teman-teman please deh waspada karena sakit itu tidak enak sungguh gitu ya. Tapi yang Iya, lebih tidak enak lagi kalau Anda yang sakit, Anda yang nekat ya wes tanggung jawab sendiri. Tapi yang tidak enak tuh nularin orang lain, orang-orang yang kita cintai. Waduh, iya. Jadi aduh, kita tidak enak. tetap optimis, tetap beraktiviti, tapi tetap waspada dan hati-hati. Yes. Nah sekarang ini tiba nih Pak Hermanto ke materinya pokok ini. Apakah prinsip-prinsip sukses yang dahsyat dalam bisnis dan kehidupan Pak Hermanto yang Pak Hermanto pegang selama ini? Prinsip-prinsip apakah? Jadi prinsip-prinsip selain kita harus menjalankan, saya punya value Pak Tung, value-nya yaitu Apa value-nya? customer focus, integritas, nasionalisme, teamwork, dan agility. Cinta singkatannya. Wow. Iya, top. Singkatannya cinta. Dan ini didapatkan dari seluruh pimpinan saya di seluruh bisnis unit, tim inti. Saya tanya value dari kita ini apa? Coba sebutan, dan akhirnya yang terbanyak itu CINTA itu yang terbanyak Pak Tung. Jadi kita lihat, wow ini terbanyak, saya pilih 5, nggak taunya jadinya cinta itu Pak Tung. Keren. Ini teman-teman ulangi ya. Nomor 1 customer focus, yang kedua adalah integritas, yang ketiga adalah nasionalisme gitu ya. Yang keempat T-nya adalah apa Pak? Teamwork. Kerja tim Pak Tung, teamwork. Agility dalam arti kalau yang kelima agility, jadi kita ini harus cepat, kesit, tapi penuh dengan perhitungan. Jadi bukan terus gampang jatuh atau gampang kecelakaan atau apa, enggak. Karena semuanya sudah diperhitungkan. Ini value-nya bahwa dalam kehidupan mengelola bisnis, customer focus, integritas, nasionalisme, teamwork, dan agility. Nah sekarang Pak, ini value di dalam perusahaan, prinsip yang dipegang. Kalau di dalam keluarga Pak, karena Pak Hermanto Tanoko ini, aduh sampai saya tulis di IG saya dan viral kemana-mana, karena sangat-sangat menyentuh hati. Berkali-kali saya meeting sama Pak Hermanto, sebentar, Papa baru WhatsApp nih. Oh, langsung pulang, kita langsung pulang. Digendong sama Pak Hermanto, dipeluk, dicium, disayang-sayang, ditemenin tidur, dan everyday. Nah ini loh yang luar biasa. Nah, makanya prinsip-prinsip dahsyat Pak Hermanto di dalam keluarga itu apa? Termasuk pada orang tua, pada anak, pada istri. Jadi kalau perusahaan tadi selain punya value tadi juga punya visi yang jelas, yang benar-benar kita ingin mencapainya Pak Tung. Jadi visi itu penting supaya kita punya perjalanan menuju visi itu kita konsisten, kita komitmen untuk mencapainya juga kapan dicapainya semuanya jelas, roadmap-nya juga jelas. Nah itu juga penting supaya kita di perusahaan ini jadi tahu arahnya kemana. Visinya apa Pak? Enggak, visi di tiap-tiap bisnis unit itu kita juga harus jelas. Nah dari visi itu tadi kan punya strategi-strategi. Biasanya strategi yang kami buat itu setiap tahun berubah Pak Tung. Karena harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, baik internal maupun eksternal. Kalau di family, kami punya value ini beda lagi Pak Tung.
Jadi Yes. saya waktu di family kita kumpulin, terus kita tanya saya dengan istri saya, dengan anak-anak, semua kira-kira value dari family kita ini apa. Nah itu ketemu Pak Tung, ketemu kita harus respect kepada senior kita, orang tua segala, integrity, terus kita komitmen. Apa yang sudah kita ucapkan itu kita komit, kita nggak bisa terus berubah-ubah. Terus happiness, bagaimana kita hidup ini juga penuh dengan kebahagiaan. Terus yang kelima, excellence. Excellence ini juga penting, karena saya memikirkan ini nanti sampai anak, sampai cucu, sampai cicit, belum tentu semuanya akan jadi pengusaha. Tapi kalau tidak jadi pengusaha, misalnya menjadi profesional, misalnya menjadi seorang lawyer, menjadi seorang dokter, atau menjadi seorang apapun, dia nggak punya firma, nggak punya company, dia harus excellent, harus menjadi yang terbaik di bidangnya. Nah, terus yang keenam, relationship. Nah, ini kebetulan dari respect, integrity, komitmen, happiness, excellent, relationship, disingkat, richer. Richer, Pak Tung. Richer. Jadi, kita ini kaya, bukan kaya karena uang saja, tapi kaya dari sisi pengetahuan, kaya dalam sisi kebaikan, kaya dalam sisi kita punya nilai-nilai, dari sisi pengalaman. Ya, itu semua harus yang richer gitu ya. Ingat teman-teman, richer, R-I-C-H-E-R gitu ya. Nomor satu, R-nya adalah respect orang tua. Kemudian yang kedua, kita harus punya integritas. Kamu benar-benar bisa dipercaya. Tapi bisa percaya bukan hanya karena karakternya, tapi komitmen juga. Yang ketiga, C-nya komitmen. Ya, enggak jalanin sampai jadi sungguh. Kemudiannya, happiness juga harus senang-senang dong dalam hidup, ya harus happy, gembira ria dalam keluarga. Terus kemudian apapun yang Anda kerjakan, be excellent. E-nya excellent. R-nya yang terakhir, ya relationship ini sangat penting di dalam keluarga. Komunikasi, hubungan antara saudara, antara keluarga ya, penting sekali. Jadi saya selalu menekankan kita harus sukses di dalam keluarga, baru kita akan sukses di dalam bisnis. Jadi jangan sukses di bisnis terus keluarganya nggak diperhatikan. Saya lihat di Instagramnya Pak Hermanto Tanoko, wah kemana-mana sama bisa sekarang saya baru buat YouTube channel Hermanto Tanoko, Pak Tung. Wah. Baru kemarin, Pak Tung. Jadi kalau teman-teman mau subscribe di Hermanto Tanoko di YouTube. Sambung semua ya? Ya, jadi Hermanto Tanoko di YouTube channel. Wah, teman-teman, foto-fotonya keren keliling dunia. Wah, di mana-mana. Perlu ditambahin lagi. Perlu 1000 cases and places to remember. Wah, kalau itu kalah sama brothernya kalah muda ini. Kalah nekat aja. Iya, teman-teman, saya punya 1000 ciuman di 1000 tempat dan kemana-mana masih ciuman sama istri. Karena kalau ciuman malamnya nyetrum lagi. Iya, Pak Tung. Wah, ini terima kasih. Kira-kira prinsip-prinsip apa lagi yang dipegang oleh Pak Hermanto nih? Tadi kan bisnis sudah, value di dalam family juga sudah, apalagi nih Pak Hermanto? Ya, yang lain ya networking Pak Tung ya. Kita penting sekali untuk membangun networking karena dengan mempunyai networking yang luas, kesempatan-kesempatan kita untuk bertumbuh itu juga akhirnya tanpa batas ya. Dan kita bisa berbagi ini kan bahagia sekali. Teman-teman, saya share ya. Jadi saya ketemu Pak Hermanto Tanoko itu sebetulnya pada waktu itu sekitar tahun 2000 ketika saya mulai seminar Marketing Revolution. Pak Hermanto Tanoko ngirim pasukannya untuk seminar, terus kemudian langsung saya diundang untuk jadi konsultannya di Air Cleo pada waktu itu datang ke pabrik. Terus kemudian karena saya sering ke Surabaya. 2004 itu Pak Tung. 2004 ya, wow, 16 tahun. Dan yang paling menyejukkan hati saya itu Pak Hermanto dengan sedemikian dahsyat luar biasa sakti mandraguna ini sangat rendah hati. Saya ingat ketika saya membawa partner saya Oliver Tam yang dari Brisbane, yang pada waktu itu kita rencana mau buat Tanjung Lesung, kan kemudian akhirnya 1.500 hektar dengan Pak Mono Jababeka Group gitu ya.
Nah, itu saya ingat sekali dijemput sama Mercy-nya Pak Hermanto Tanoko dengan Tobet gitu, dengan anaknya Pak Hermanto gitu ya. Terus kemudian Pak Hermanto itu bawain tasnya. Tasnya dia saya bilang, aduh, orang kok rendah hatinya kayak gini. Sudah high profile, masih low profile. Itu saya tuh sampai malu. Makanya ketika diajak kerjasama dengan Pak Hermanto, yes, gitu ya. Saya langsung Mantap. tidak ngomong dua kali karena value-value-nya sama. Sayang sama orang tuanya sudah sungguh menyentuh hati tiada tara. Nanti Teman-teman habis tahu ini nggak? Pak Tong ya. Habis ini Ya, kita call, kita ngomong bisnis Pak Tong ya nanti ya. siap, dengan senang hati kita lanjut. Iya. Teman-teman, jadi saya ketika membuat kata pengantar di bukunya jadi Pak Sutikno Papa, Tanoko, jadi biografinya apa ya, Papa. biografinya, itu nanti terbitkan lagi Pak. Kalau nggak kasih saya yang Siap, terbitin. siap, Karena itu siap Pak Tong. luar biasa untuk hati. Di situ saya baca 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 tulisannya Pak Hermanto, saya nangis waktu itu gitu ya. Karena Pak Hermanto Tanoko doa bilang gimana, saya doa sama Tuhan, Tuhan kurangi umur saya, kasihkan papa saya. Waduh, itu saya baca, Saya 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 nangis. di buku itu kan nulis dengan teman saya juga Pak Wibiksana juga Pak Reza itu baca 10 kali nangis saya Pak Tung. Jadi Itu banyak perjuangan sekali Papa kisah itu yang menyentuh hati. luar biasa memang Papa itu perjuangannya. Jadi banyak Bayangin hal kalau Imo, yang dulunya saya nggak tahu, jadi tahu karena waktu wawancara Papa, jadi akhirnya ya Papa nggak pernah ngomong ya. itu cerita yang sangat-sangat menyentuh hati ya. Punya anak 5, tidur di emperan. Iya, Nggak punya uang. Aduh, aduh terus prinsip-prinsipnya. Nah itulah yang teman-teman yang kita harus terus belajar dari kisah-kisah hidup orang sukses. Ternyata sukses itu bukan cuman gitu terus sukses, enggak. Ternyata ada value-value yang dipegang, ada visi-visi yang dikejar, terus kemudian tentu saja ada perjuangan yang jatuh bangun berkali-kali, jangan tanya. betul betul. Nah ini sekarang kita masuk ke yang ringan-ringan sebentar gitu ya. Jadi kalau buku favoritnya Pak Hermanto itu kira-kira apa Pak? Buku favorit Pak Hermanto? Buku 3 favorit buku favorit. saya ya tadi The Intelligent Investor. The Intelligent Oh, Investor itu kan Warren Buffett ya Pak Tung. hmm. Jadi waktu saya baca bukunya Warren Buffett ini saya setuju sekali dengan dia punya eh, cara-cara berinvestasi. Nah, karena saya sendiri berinvestasi itu kan di saham perusahaan-perusahaan yang tertutup. Saya juga IPO Cleo ini kan baru tahun 2017. Jadi saya Hmm. tertarik dengan saham ini kan setelah IPO Cleo, Pak Tung. Hmm. Jadi saya juga setuju dengan Warren Buffett kalau kita invest di satu perusahaan yang bagus dan kita sudah yakin perusahaan itu bertumbuhnya bagus, ya sudah kita invest terus saja. Jadi kalau harga sahamnya turun ya berarti kita dapat diskon. Jadi terus invest, harga berapapun invest. Jadi kita akumulasikan setelah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kan naiknya luar biasa. Jadi saya invest di Avian juga sudah 40 tahun, naiknya juga puluhan ribu kali lipat Pak Tung. Jadi bukan cuma berapa ratus kali lipat, tapi puluhan ribu kali lipat. Jadi itu buku yang saya sukai. Terus yang kedua, buku Good to Great Pak Tung. Good to great. Good to Great ini Itu juga keren bagus banget. sekali ya. Karena orang ini kan jangan hidup ini di comfort zone atau merasa baik. Karena biasanya orang yang merasa baik, orang yang merasa pinter, itu nggak mau belajar lagi Pak Tung. Biasanya dia sudah di comfort zone kan. Pak Tung tadi ngomong saya belajar terus. Saya sampai sekarang masih belajar. Dan Denny Santoso, saya belajar Denny Santoso mengenai digital marketing ya. Terus dari Rico Wang, Pak Tung yang kenalkan Rico Wang. Ini besok saya ada Zoom dengan Rico Wang, dia mau ngajarin saya juga tentang gimana nih cara kembangkan bisnis di dunia digital ini. Nah, ini Rico Wang ini kan seperti bukan anak saya nih, 20 lebih di umurnya. Bisa-bisa cucu saya ini. Bayangin, ini engkong-engkong keren, engkong-engkong keren. Karena Pak Hermanto itu Cucu saya menikahnya sudah 12 muda. tahun. Ya, Nah ini, Pak Hermanto itu menikahnya umur berapa waktu itu Pak Hermanto? 19 Pak Tung. Tuh bayangin, umur 9. Jadi sekarang anak-anaknya sudah dewasa sudah ngasih cucu berapa banyak Pak Hermanto? 13.
Cucu Oh, saya cucunya 13. Yang paling besar 12. Sudah SMP. Nah, bayangin cucu paling besar saya 12, tapi Pak Hermanto masih mau belajar. Ini yang saya Iya. rendah hati, mau belajar, terus mau belajar. Jadi setiap ada orang yang, ayo belajar, ini yang luar biasa. Iya. Dan buku ketiga ini orang dekat saya nih Pak Tung. Buku yang ketiga ini yang saya suka, yaitu yang satu biografinya Papa dan yang kedua Financial Revolution. My brother punya buku ini. Ini buku wajib ini. Orang-orang kalau yang mau belajar ya harus bacanya beberapa kali, jangan cuma sekali sudah selesai, tapi beberapa kali. Wah, saya merasa terhormat. Financial Revolution, wah, 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 wah. Terima kasih, terima kasih. Kalau saya tanya nih, lagi, ini sekarang agak serius lagi nih. Investasi apa yang terbaik selama ini yang pernah Pak Hermanto ambil? Investasi ya di saham Avian ya Pak Tung. Dan Saham itu ya. dalam berapa tahun naik berapa ribu kali? Iya, saya invest kan mulai masih remaja sudah sama Papa boleh beli saham. Saya sudah kerja, uangnya dipinjemin, terus saya beli saham. Jadi saya beli saham terus, meskipun habis merit beli saham, uangnya nggak ada ya, utang Papa beli saham. Sahamnya kongsinya Papa waktu itu ya. Jadi terus beli. Wow, rencana IPO kapan Pak Avian? Q3 tahun depan, atau kalau memang kondisi COVID ini masih belum membaik di tahun depan ya 2022 Q3 ya. Ini teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ketika Anda memilih istilahnya mau saham mau dibeli, perhatikan pemiliknya terlebih dahulu, karakternya bisa dipercaya enggak. Kalau enggak nanti digoreng-goreng, Anda saham 8.000 jadi 50 rupiah. Ya, jadi memang harus benar-benar mengetahui selain ownernya juga mengetahui bisnisnya, dan kalau bisa bisnisnya yang bertumbuhnya itu double digit. Jadi jangan tumbuhnya itu kayak blue chip sekarang tumbuhnya kan cuma 1%, 2%, 3%. Nah itu paling setiap tahun naiknya nggak bisa lebih dari 10%, 15% Pak Tung. Sudah terlalu tinggi soalnya. Itu sarannya Pak Hermanto ketika mau memilih saham, salah satu kan nomor satunya tadi karakternya, yang punya siapa dulu gitu ya. Ya. Betul ya. Kemudian yang kedua tumbuh double digit. Yang ketiga perusahaannya kalau bisa nomor 1 atau nomor 2 di bidangnya Pak Tung. Dan kita mengerti bidang usaha di perusahaan TBK tersebut. Maksudnya? Jadi kalau kita ini bisnisnya misalnya di consumer good, ya kita jangan beli perusahaan-perusahaan yang tambang. Karena perusahaan-perusahaan tambang itu kan tidak ada hubungan dengan consumer good secara langsung. Itu nanti kita kan tidak mengerti Pak Tung, harga batu bara mau naik, mau turun, harganya kita kan tidak ngikutin gitu. Saya lebih suka teman-teman yang B2C sih. Jadi yang B2C saya lebih suka. Jadi yang ada brandingnya Pak Tung. Contohnya Pak. Dan secara fundamental keuangan dari perusahaan juga bagus ya. Fundamental yang bagus itu seperti apa Pak? Jadi dari rasio hutang, debt to equity rasionya nggak terlalu besar. Maksudnya hutangnya perusahaannya kan aman-aman aja gitu. Jangan hutangnya ini beberapa kali lipat dari equity-nya kan bahaya Pak Tung. Misalnya modalnya 100M, utangnya 300M gitu kan bahaya. Nah, kalau yang menurut Pak Hermanto dianggap debt to equity-nya termasuk oke, angka berapa Pak? Berapa kali utangnya? Ya antara 50%, 60% itu masih setengah kali lah. doang kan ya? Ya, 50% oke lah, iya. Oke, nice. Apalagi Pak? Yang terus kalau misalnya megang saham? Dari sisi ownernya kalau Pak Tung kenal ya lebih hebat lagi. Karena kalau Pak Tung kenal sama ownernya, biasanya kalau owner atau manajemennya perusahaannya mengalami kesulitan atau mengalami permasalahan, itu kan berarti Pak Tung tahu duluan kan. Kalau tahu duluan kan Pak Tung bisa lepas sahamnya duluan kan. Jadi sering-sering ngajak makan ownernya itu ya. Bisa lepas sahamnya duluan kalau memang
ketahuan kalau perusahaannya itu nggak sehat kan. Karena kalau Apalagi informasi dari broker, kadang-kadang broker ini kan ingin jual beli terus, ya akhirnya kan jadi trader Pak Tung. Jadi bukan investor saham tapi jadi trader akhirnya. Nah kalau jadi trader itu yang bahaya kalau misalnya di trader itu untung, bisnis utamanya bisa-bisa nggak ada, hilang nanti bisnis utama. Karena keasikan bermain saham untung terus, jadi bisnis sendiri bisa nggak diurus. Tapi kalau investor, Pak Tung kan cuma beli. Misalnya Pak Tung sekarang beli silver. Pak Tung punya ada uang, beli silver. Punya uang, beli silver. Kan aman Pak Tung. Tapi kalau Pak Tung jual beli terus, lama-lama bisnisnya Pak Tung untuk memberi seminar, beli apa, ngapain ini jual beli ini cuannya lebih banyak. Akhirnya kan ini nggak diurus Pak Tung. Nah kalau di sini nanti rugi, mau ngurus bisnisnya sudah nggak ada, kan sayang. Apalagi kira-kira prinsip-prinsip dalam saham ini tadi? Tadi kan ada karakter, kemudian PL-nya nggak usah banyak-banyak. PL-nya misalnya cuma 5 atau maksimum 10 saja. Jadi kalau saham perbankan ada 4 bank besar, ya PL 1 aja atau jangan banyak-banyak. Consumer product PL 2. Terus di properti kalau memang suka ya PL 1 yang terbaik. Pokok PL-nya yang terbaik semua aja Pak Tung, dibagi-bagi supaya dalam satu basket tidak terlalu di satu emiten kan. Kalau sekarang kan kondisinya lagi turun, kemudian naik lagi. Ini ya kalau ada orang bilang, "Wah, saya sudah terlanjur pegang." Nah, terus harus diapain ini? Maksudnya terlanjur pegang harga untung atau rugi, Pak Tung? Rugi kan sudah anjlok toh. Sekarang kan sudah anjlok. Oh. Sudah anjlok kalau memang perusahaannya itu masih perusahaan bagus. Seperti bank-bank ini kan anjlok, tapi kan harusnya 4 bank ini kan dari sisi fundamental bagus, tapi memang yang ditakutkan nanti non-performing loan-nya akhir tahun atau tahun depan nanti jeblok. Tapi pemerintah kan sudah juga mensupport Pak Tung ya. Jadi kalau itu misalnya berani ya di average Pak Tung. Karena kalau misalnya harganya dulu harga belinya 8.000, sekarang 4.000, nggak di average ya kapan bisa kembali lagi 8.000 kan lama. Ya terpaksa beli lagi lah, di 4.000 beli lagi supaya average-nya paling enggak di 6.000 kan. Kalau dari saya kan memang ya tadi kalau taruh duit ya memang beli lagi. Iya. Beli lagi. Turun beli lagi. Turun beli lagi. Kalau memang mau nabung asal jangan uang panas ya, mestinya aman. Nah, iya kalau uang panas kita kebakar pantatnya nanti. Iya. Ini sekarang pertanyaan santai lagi nih Pak Hermanto. 3 film favorit kira-kira apa nih Pak Hermanto? Yang pertama film Titanic Pak Tung. Titanic, wow itu legendaris itu. Film Titanic ini bagus sekali karena bisa mengingatkan orang itu tidak boleh sombong. Karena di atas gunung masih ada langit, di atas langit masih ada galaksi, dan itu terus nggak ada batasnya ya. Bumi kita ini kan termasuk kecil sekali di dalam galaksi ya. Jadi di film itu kan membuktikan mereka dengan sombongnya merasa kapalnya ini besar, gunung es apapun bisa diterjang. Nggak taunya di bawahnya bongkahan gunung segitu gede itu bisa menghancurkan kapal mereka ya. Dan celakanya lagi, mereka tidak menyiapkan sekoci dalam jumlah sesuai dengan penumpangnya, sehingga korbannya menjadi banyak sekali, karena sekocinya nggak cukup. Karena mereka tidak membayangkan kalau kapal itu bisa tenggelam. Kemudian film kedua. Ya. Film kedua Titanic, itu Face Off. Weh, ganti Face itu. Off. John Travolta, aduh. Sama John Travolta, ya, Nicole Gates ya. Jadi, Nicole Gates sama John Travolta. Ya, di film itu juga ya saya suka sama topengnya sih. Jadi kita ini kadang banyak sekali ya orang-orang di dunia ini kan memakai topeng ini, berbagai macam topeng, sehingga menurut saya capek sendiri. Karena antara topeng sama hatinya ini nggak sama semua. Ya, jadi yang dia ucapkan ini nggak sesuai Pak Tung. Nah itu penuh dengan kepura-puraan atau penuh dengan untuk image atau apa ya, akhirnya orang juga akan tahu gitu ya, mana yang baik, mana yang enggak kan ketahuan juga. Jadi jadilah diri sendiri yang terbaik lah. Jadi jangan menjadi diri orang lain.
Terus yang ketiga ini The Greatest Showman, Pak Tung. Wah, keren banget itu. Jadi Wah, orang juga itu baru. dalam bekerja kesuksesannya bertubi-tubi, tapi jangan melupakan keluarganya, jangan melupakan istrinya. Akhirnya dia bisa jatuh juga kan ya. Jadi setelah jatuh, dia baru kembali lagi ke keluarganya, ke istrinya, baru merintis lagi. Ya, dia masih dapat second chance. Tapi orang kadang-kadang kan tidak bisa mendapatkan second chance untuk bisa kembali seperti itu, Pak Tung. Kadang-kadang keluarganya sudah hancur. Kalau keluarganya sudah hancur, dia mau membina lagi sudah nggak bisa. Ibaratnya kalau piring sudah pecah itu, yuk tembel lagi juga nggak bisa sempurna. Gelas pecah mau ditembel-tembel. Kalau film Korea yang terakhir yang saya lihat itu Itaewon Class, itu juga bagus, Pak. Oh, ini saya baru sore ini mau diajak nonton Itaewon Class nih. Rekomendasi ya? Bagus itu ya? keren. Itu keren. Jadi oh, keren. Ini saya baru sore nih. Orang kalau punya kemauan yang keras sekali, keinginan yang luar biasa, dia mulai dari nol, bisa akhirnya menjadi sukses. Luar biasa. Saya nonton nanti sebentar lagi. Tadi anak saya sudah nonton separuh. Pak, ini bagus banget, Pak, ini bagus banget. Ayo nonton. Ya, siaran dulu, IG live dulu sama Pak Hermanto. Wah, bisa pas Itaewon Class. Wah, dahsyat. Nah, sekarang kalau ini Pak Hermanto, kalau kita ketemu ya 5 tahun lagi, kemajuan apa yang akan membuat Pak Hermanto jauh lebih bahagia? Tentu saja hari ini sudah bahagia, tapi ke 5 tahun dari sekarang kira-kira kemajuan apa yang membuat Pak Hermanto happy gitu, apa itu Pak? Ya. Saya ini kan punya tujuan hidup untuk menciptakan 1 juta entrepreneur, Pak Tung. Jadi entrepreneur yang saya inginkan ini kan bisa dapat dari bisnis unit saya, bisa dari yayasan yang saya bentuk, bisa juga dari YouTube channel saya. Saya juga akan mengembangkan yang Idea Cloud yang tempo hari Pak Tung juga dukung ya. Nah itu Idea Cloud kan saya juga ingin bagaimana bisa membina atau melahirkan entrepreneur muda di Indonesia. Jadi semua orang Indonesia ini dari yang muda-muda, dari generasi Z, generasi A, ini semua kalau mindset-nya punya mindset yang positif, akhirnya dia akan bertindak positif, terus dia akan mempunyai satu kebiasaan yang bagus, dia mempunyai karakter yang bagus. Nah ini harapan saya Indonesia ini akan semakin kuat, Pak Tung. Jadi kalau entrepreneur yang bisa saya lahirkan 5 tahun lagi ini bisa mencapai lebih dari 1 juta ya, wah itu saya akan bahagia sekali Pak Tung. Melahirkan entrepreneur 1 juta, dahsyat. Oke, dahsyat, top Marco, top Jos, Marco Jos. Kemudian berikutnya ini, Pak Hermanto. Pikiran apa yang Pak Hermanto dalam beberapa tahun ini berubah? Dulu, saya punya pikiran gini, sekarang enggak, mestinya begini gitu ya. Apa, Pak? Dulu saya ini melalui mau bisnis apapun itu melalui nol Pak Tung. Jadi melalui startup mulai dari nol saya ngerintis Pak Tung. Nah kalau dalam 3 tahun ini saya sudah ingin masuk di perusahaan-perusahaan yang sehat yang mereka mencari partner. Nah saya ini bisa sebagai strategic partner. Nah, saya mau masuk ke perusahaan yang sehat itu tadi. Yang pertama, saya lihat karakternya. Kedua, saya lihat dari sisi bisnisnya. Kalau saya dan tim saya ini yakin bisa mengembangkan bisnis mereka itu berlipat-lipat daripada waktu mereka yang pegang, itu saya mau masuk, Pak Tung. Jadi, saya sudah masuk di beberapa perusahaan. Di tahun ini pun saya sudah bicara dengan beberapa perusahaan. Jadi saya seperti private equity Pak Tung. Tapi karena uang saya sendiri, ya jadinya saya strategic partner atau equity investor. Nah ini lebih cepat Pak Hermanto. Jadi ini lebih cepat saya. Boleh Pak Tung. Ajak saya. Ini lebih cepat sekali karena kita sudah yakin perusahaannya kan sudah sehat. Banyak orang yang ngomong sama saya begini, Pak, kalau perusahaannya bagus, perusahaannya sehat, mana mau ngajak Pak Hermanto join, ya ngomong gitu. Loh, kenapa nggak mau? Saya bisa membuktikan. Sebelumnya mereka growth-nya cuma 10%. Begitu saya masuk, begitu saya lihat, saya bisa membuat 30-40% growth-nya. Keuntungannya dulu cuma mungkin 5%, 6%. Begitu saya masuk,
keuntungannya bisa 15%, bisa 20%. Loh, dia kan tambah untung saya masuk. Saya masuk bisa minority, saya bisa cuma 25%. Saya nggak harus majority. Tapi kalau saya minority, perusahaan itu akan saya IPO-kan. Jadi waktu saya masuk perusahaan tersebut, langsung saya IPO-kan. Karena sekarang perusahaan di IPO ini tidak perlu modal atau revenue yang besar, Pak Tung. Mau berapa puluh M juga bisa di IPO-kan. Tapi biasanya kalau saya perusahaan yang IPO itu sudah di atas 500 miliar baru IPO. Jadi supaya dapatkan investornya itu juga lebih mudah. Dahsyat ini. Pak Tung, ini lumayan. Kalau Pak Tung sendiri, ayo mungkin share kesuksesan Pak Tung kepada kita semua, Pak Tung. Padahal saya masih punya stok pertanyaan banyak nih sekarang dibalus saja. Ya, jadi pertanyaannya apa yang menjadi kesuksesan saya selama ini, terus kemudian bisa ditularkan kepada masyarakat Indonesia, begitu ya. Betul, jadi betul. saya pribadi begitu ya. Kalau punya prinsip-prinsip istilahnya untuk sukses dahsyat tadi, prinsip sukses dahsyat ala saya, sebenarnya saya rangkum jadi 7, Pak. 7 prinsip sukses anti gagal. Enak toh, 7 prinsip sukses anti gagal. Enak banget ini itu ya. Jadi nomor 1 adalah kita punya keyakinan bahwa tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Jadi dengan punya keyakinan ini, kita tidak pernah jadi khawatir. Oh, tidak berhasil. Ada orang tanya, Pak Tung ini sudah tutup berapa perusahaan? 19. Saya bilang gitu, sudah tutup 19 perusahaan. Tambah pengalaman, Pak Tung. Pengalaman. Tidak ada kata gagal, dapatnya ilmu. Kan selalu saya bilang, lu kok sukses? Sama Pak, saya ada 36 jenis biji kan gitu ya. Tapi beda kalau Bapak kan satu ada 100. Ya memang laundry ada yang sudah 90, satu cabang, kemudian ada beberapa macam. Tapi dalam hal ini, yang kan gini, nomor 1 tidak ada kata gagal. Jadi dengan demikian saya lebih berani dibanding sebelumnya. Dulu saya paling takut itu gagal. Karena sindrom kelamaan sekolah. Kalau kelamaan sekolah kan kita kalau gagal dimarahin, salah dimarahin. Padahal dalam hidup ini gagal tuh kita belajar, jadi lebih maju. Jangan takut gitu ya. Jadi betul. Nomor 1 keyakinan tidak ada kata gagal, yang adanya sukses dan belajar. Kalau belum sukses berarti kita harus belajar supaya kemudian hari kita sukses. Kemudian yang berikutnya, kalau kita sudah sukses, kita tetap harus belajar seperti Pak Hermanto, tetap rendah hati, tetap mau belajar, nggak perlu sombong sama wah saya paling hebat, yang lain itu penjual udah semua, nggak usah gitu ya. Jadi saya yang bisnis saya paling banyak, nggak usah. Jadi, saya paling kaya, nggak usah. Jadi karena kalau Anda sombong seperti itu, kemauan Anda untuk belajar hilang. Jadi kalau Anda untuk belajar hilang, Anda bisa kegasak orang dengan damainya. Jadi ketinggalan zaman gitu ya. Jadi nomor 1, tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Satu aja sebenarnya sukses, sudah selesai tuh, sudah anti gagal tuh nih. 7 sukses, anti gagal, 1 aja udah beres gitu. Oke. Ya. Bukan nggak ada gagal ini, yang penting belajar. Tapi itu saya pegang dalam kehidupan saya. Kemudian yang kedua, saya punya keyakinan bahwa dalam hidup ini harus punya goal. Goalnya itu harus SPTM. Jadi goalnya harus spesifik. Semakin spesifik, semakin mudah kita kejar. Positif, goal harus positif. Tidak boleh goalnya bilang saya tidak boleh miskin, malah miskin. Saya tidak mau gagal, malah gagal gitu ya. Goalnya harus spesifik, positif, T-nya tertulis. Jadi kita tulis goalnya. Setelah tertulis, M-nya harus menarik. Maksudnya goal menarik gini, banyak orang kan goalnya uang saja, cilaka. Uang itu kan cuma, uang itu, saya kepengen penghasilan 200 juta sebulan. So what gitu loh. Gitu. Terserah 200 juta untuk apa? Goalnya tidak menarik, uang saja. Tapi kalau Anda punya goalnya dibuat, saya pengen ngajak orang tua saya untuk naik haji. ONH plus, satu orang 270 juta. Jadi saya nanti sudah 900 juta minimal dengan uang sakunya, dengan orang tua saya, 2 saya aja. Dan Anda bayangkan dengan ada emosinya. Nah ini, drive kita keluar itu karena otak mamalia kita, otak monyet kita, goalnya menarik. Ada emosinya. Anda bayangkan orang tua Anda ketika naik haji, nyium hajar aswad, dan kemudian doa, ya Allah, ya Gusti, itu karena anakku semangat mau belajar. Wah, itu kan ada emosinya yang goalnya jadi menarik gitu loh. Itu harus ada emosi. Kalau tidak ada emosinya, so what gitu ya. Gitu. Kayak Pak Hermanto tadi, wah saya mau 1 juta entrepreneur mau gini. Wah itu ada emosinya itu, ya baru seger gitu ya. Lebih semangat untuk mencapainya jadi Pak Tung. Yes.
Nah, kemudian ini jadi goal yang menarik SPTM. Kemudian yang ketiga, prinsip-prinsip dahsyat sukses saya itu adalah kita harus punya alasan sangat kuat. Loh, tadi menarik Pak, alasan sangat kuat. Yes. Tapi otak manusia ternyata 80% untuk menghindari sengsara. Jadi kenapa harus alasan sangat kuat ini? Biasanya alasan sangat kuat itu orang ada yang percaya IQ, ada yang percaya spiritual quotient, ada yang EQ, emotional. Saya percaya DQ, desperate quotient. Kalau Anda desperate enough, you go for it lah gitu ya. Salah satu yang mengubah hidup saya bumi dan langit kan gaji saya sebulan nggak bisa bayarin rumah sakit papa saya untuk 1 malam. Nah itu painful sekali ya. Jadi painfulnya apa? Kalau tadi SPTN lebih ke something yang menarik, kalau yang alasan sangat kuat ini 80% adalah penderitaan yang amat sangat kalau Anda tidak sukses itu apa? Kalau Anda sudah drive-nya kuat, otak mamalia itu kan jauh lebih kuat daripada otak modern kita. Otak modern kita ngedrive dengan adanya goal yang SPTM, goalnya sudah jelas, di-drive dengan emosinya ini, haunya muncul sendiri. Saya ulangi, kalau Anda punya emosi yang lain, haunya muncul sendiri. Ya. Cari cara mendadak Anda bayar ongkosnya. Saya ikut seminarnya Anton Robin, bayar mahal, jalan. Ikut ini, jual rumah, jalan. Tanah, rumah belum punya tanah, jual, jalan. Udah nekat. Karena kemauannya sangat besar. Nah, Anda kalau pengen punya kemauan sangat besar, caranya praktek gimana? Tadi gunakan imajinasi Anda. Kalau Anda tidak mencapai, kan tidak mencapai. Yang kedua, tidak ambil langkah menuju ke arah yang Anda inginkan. Tidak mau bayar ongkosnya, masih males-malesan. Apa yang paling menyedihkan? Mohon maaf, kita selalu doa orang tua kita panjang umur, gitu ya. Tapi kalau Anda mau ngajak orang tua Anda naik haji, apakah sewaktu-waktu itu pelajaran saya waktu kena COVID ya? Waktu kena COVID itu, oh saya ini sehat, seger gini. Bisa, nggak bisa bernapasnya apaan. Bisa menggigil, bisa sampai pesan-pesan terakhir sama istri sampai nangis nggak karu-karuan. Itu istri Pak Tong telepon saya nangis-nangis itu awal hari pertama. Mohon maaf ini, I'm sorry Pak Hermanto, gangguin kakaknya ini beraturnya. Enggak, saya sendiri juga khawatir Pak Tung. Waduh, ini Pak Tung ini gimana kok bisa kena COVID, saya juga heran. Wong sehat gitu Pak Tung, baru ketemu sama saya. Dan saya cipika-cipiki sama Pak Hermanto. Ketemu langsung cipika-cipiki. Saya waktu itu enggak mau loh Pak Hermanto. Kayak begini, oh tidak bisa. Saya kepikiran terus itu. Begitu dikasih tahu Pak Hermanto. Lama nggak ketemu soalnya. Iya, kangen. Nah jadi nomor 3 harus punya alasan sangat kuat. Anda tulis painfulnya apa dan Anda imajinasikan. Jadi Anda imajinasikan, sewaktu-waktu bisa tidak ada loh orang-orang yang kita cintai. Jadi kita harus meluangkan waktu, harus ini. Kalau saya itu jadi, nah inilah yang luar biasa. Jadi alasan sangat kuat itu nge-drive kita. Goal membuat kita punya arah tadi. Kemudian yang keempat, ini yang termasuk sangat-sangat penting supaya kita jauh lebih cepat untuk sukses. Yaitu apa? Anda harus belajar bergaul kerjasama dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding Anda. Ya kayak saya bergaul dengan Pak Hermanto Tanoko, wow, visinya jadi luas. Sama, saya juga dengan Pak Tung kan jadi networking-nya lebih luas juga. Sekarang jadi top, jadi terkenal. Jadi siarannya ilmu juga diterima oleh orang banyak lagi nih Pak Hermanto. Nah, tapi sekali lagi, Anda bekerja sama dengan orang-orang yang terbaik. Jadi namanya jurus keempat ini MBBKM. Anda tahu ilmunya menemukan orang-orang sukses ada di mana. Itu saya ngajar di Financial Revolution. Anda ikut naik pesawat bisnis kelas, Anda ikut tour yang mahal. Banyak orang kan ngajarin, naik tour yang murah. Ya Pak, waktu Anda. Tapi kalau Anda mau ganti pergaulan, ikut organisasi, kayak Pak Hermanto jadi ketua ini, jadi ikut organisasi. Terus kemudian, saya sendiri kan berubah karena ikut asosiasi. Ikut Asosiasi Manajemen Indonesia, AMA, yang pendirinya termasuk Pak Hermawan Kartajaya, kemudian Pak Andi Irawan, jadi teman-teman semua gitu ya, akhirnya saya jadi ketuanya juga. Ikut organisasi yang Anda menemukan. Kemudian Anda bergaul, supaya mereka bergaul. Ya kalau ketemu orang kaya itu ya jangan minta 4 hal ini. Rata-rata orang kan minta 4 hal ini. 1 minta kerjaan, yang kedua minta sumbangan, minta utang, yang keempat semuanya diminta gitu ya. Tapi kalau kita ngelamarnya I will help you, kayak tadi misalnya Pak Hermanto, kalau nanti ada perusahaan-perusahaan yang mau untuk misalnya disiapkan untuk IPO, siapa tahu saya punya manfaat Pak, karena sudah punya pengalaman membangkrutkan 19 perusahaan gitu ya. Terus kemudian hari ini ngasih konsultasi untuk pegadaian Pak, diperpanjang, bayar saya miliar-miliaran diperpanjang. Wah, saya cerita terang diperpanjang Pak. Itu kan tahun lalu sampai tahun ini kan tadi kami baru buat laporan.
Jadi ternyata Pegadaian itu dari customernya 10,2 juta jadi 13,8 juta, naik 3,6 juta dalam 10 bulan, naik 33%. Labanya naik Oke. 300 miliar. Ya, jadi ternyata di Pegadaian. Nah, kalau Pak Tung, dilihat, ini Pak, lebih dari 1 jam loh ini sudah Pak Tung ya. ya, kalau tempat saya 2 jam lebih boleh Pak katanya, nggak tahu ini Waduh, Pak. hebat. Ini nggak terasa ini. Saya lihat loh sudah 1 jam lebih loh ini. Biasanya 1 jam kan diputus. Ini katanya orang Pak Tom punya saham di Instagram, kok enggak tahu saya diampuni. Saking mereka tahu kalau saya ngobrol ngocol terus terlalu lama. Jadi Iya, diampuni. ini yang ikut 1545 Pak Tung. Dahsyat luar biasa. Yes ini. Ini. Jadi itu tadi. Jadi yang keempat ini kita harus MBB, harus menemukan orang-orang yang jauh lebih sukses di bidang kita ingin sukses. Kalau Anda pengen gemuk jadi langsing, cari orang gemuk jadi langsing gitu ya. Ya, Jadi ya. pengen miskin jadi kaya, cari orang-orang yang miskin jadi kaya gitu ya. Jadi Anda menemukan, kemudian bergaul, kemudian belajar dari mereka, kemudian kerjasama. Nah ini tadi MBBKM, membebek kamu katanya, menemukan, bergaul, kemudian kerjasama, atau belajar dulu, kemudian kerjasama, kemudian saling mempekerjakan. Jadi di bidangnya masing-masing gitu ya. Mereka jago di finansial, kita jago di marketing, kita jago di mana, saling gitu, saling mempekerjakan. Kolaborasi. Yes. Kolaborasi Pak Tung. 1 tambah 1 jadi 16 ya, itu baru top market top keren gitu. Nah, ini yang keempat. Prinsip saya sukses itu yang keempat ini yang bisa saya tularkan. Kemudian yang kelima, kalau saya milih ada 7 resep sukses, 5 resep sukses, 3 resep sukses. Kalau hanya milih 1 saja resep sukses, saya milih yang kelima ini. Take action until become habit toward your goal. Kalau Anda ambil tindakan, take action until become habit sampai jadi kebiasaan. Kebiasaan sudah rendah hati, kebiasaan mau mendengarkan, kebiasaan mau belajar, kebiasaan mau begini kan gitu ya. Jadi kebiasaan tadi menjadi satu karakter Pak Tung. Akhirnya jadi karakter. Jadi sudah jadi dia. Kalau tidak begini dia merasa nggak enak begitu ya. Jadi bahkan orang boleh nggak punya goal, orang boleh nggak punya alasan sangat kuat, mungkin nggak punya kenalan, tapi kalau kebiasaannya dia memang membuat dia kaya, dia kaya. Orang yang kebiasaannya membuat dia langsing, tidak punya goal, tidak punya strategi, tapi habitnya langsing, tetap langsing gitu ya. Jadi toward your goal sampai become habit ini luar biasa. Jadi ini satu yang terpenting tuh, yang satu resep sukses, satu aja take action aja sampai habit karakter baik tadi gitu ya. Kemudian yang keenam, peka monitor lapor. Jadi peka monitor lapor. Anda kepengen apapun dalam kehidupan ini, peka monitor lapor. Salah satu contoh, saya kan membuat gara-gara salah satu trainer saya Pak dari Malang beratnya 140 kilo meninggal begitu saja, saya merasa berdosa. Sekarang trainer-trainer saya, karyawan saya, sudah ratusan kilo turunnya Pak totalnya Pak. Karena kita buat globe, saya monitor, harus lapor. Setiap hari timbangan, harus foto timbangan, lapor. Foto laporan, hanya lapor aja. Itu langsung turun dramatis. Ada yang rekornya 24 kilo, 17 kilo, 12 kilo. Karena pada gemuk-gemuk, waduh, kena diabetes, kena COVID, bablas. Betul. Jadi peka monitor lapor itu salah satu ilmu saya sukses. Kalau saya kepengen sukses, biasanya saya lapor terus, saya belajar apa, lapor terus. Anak saya ini mulai lapor Pak, tiap hari lapor, baca buku apa, termasuk Good to Great tadi, anak saya sudah selesai. Bosco, Pak. Dia bilang aku nanti ikut Pak Hermanto, ya boleh. Mau gajian, dia bilang gitu, dia pinter. Kalau digaji nanti ngeri Pak, semakin gajinya gede semakin ngeri katanya dia. Dia pinter. Nah, tapi sekali lagi, jadi nomor 6 itu peka monitor lapor. Yang ketujuh, resep sukses anti gagal saya adalah satu yang namanya jadi fleksibel dan persisten. Fleksibel caranya, tapi persisten ngotot hasilnya. Caranya boleh gimana, tapi hasil caranya gimana ilmu kudu gitu ya. Tapi itulah yang menarik Pak, itu yang saya share ini tadi. Pak Tung, kalau challenge Pak Tung yang paling berkesan bagi Pak Tung apa Pak Tung selama ini Pak Tung? Jadi selama Pak Tung berbisnis ini Pak Tung. Selama Pak Tung berbisnis ini punya challenge apa yang paling berkesan bagi Pak Tung? Dan yang mungkin milih bisa partner, memberi Pak. Milih partner. Nggak boleh sembarangan Pak Tung ya, berarti tetap karakter Pak Tung ya. Betul sekali. Jadi sometimes itu kita sebetulnya kadang sudah dengar loh.
dari Pak Hermanto misalnya dulu waktu saya partneran sama satu orang Surabaya, Pak Tung kok joinan sama ini? Loh, tapi selama ini ceknya baik-baik saja, nggak pernah diblongkan. Terakhir diblongkan. Ya, ya, ya. Ya. Waduh, tobat masih banyak berapa puluh nggak dibayar. Waduh, keringet dingin dijalani gitu next. Jadi itu pengalaman memang gini. Kalau saya punya pengalaman, kalau kita besar itu kita harus punya tim yang baik gitu ya. Tim yang dahsyat dari internal kita. Sedangkan kalau kita punya partner, kita pelajarannya harus cari partner yang baik. Makanya tadi kan saya tanya detail kepada Pak Hermanto, perusahaannya banyak ini ngurusin pasti kan sebetulnya ngurusin karyawan dong yang nomor satu ya. In the end of the day, ini teman-teman perhatikan baik-baik. Anda mau kaya jadi investor, Anda mau kaya menjadi businessman, tetap rahasianya satu, mempekerjakan orang lain. Kita saling mempekerjakan, kolaborasi, mereka kerja dengan kita, dapat income, dapat ini, bahkan dapat share, dapat apa. Tapi betul-betul untuk memilih orang ini luar biasa. Jadi untuk bisnis supaya jadi banyak, orang itu nomor satu, yang kedua baru sistem kan gitu ya. Betul. Sistemnya. Jadi itu pengalaman orang itu kembali ke karakternya. Kalau karakternya sudah cocok, terus kita bisa berkolaborasi, kita kan bisa mensupport dari sisi pengalaman, dari sisi investasi. Nah, dia dari sisi kreativitas, terus dia bisa memanage perusahaan itu ke depannya juga dengan lebih baik. Nah, kalau semua kelebihan-kelebihan digabungin, ya berarti bisa jadi partneran itu, Pak Tung. Makanya hari ini kan partner saya banyak sekali yang muda-muda, Pak. Walaupun tentu saja partner dengan Bima, partner dengan Pak Hermanto Tanoko, partner dengan orang-orang yang kaya-kaya, yes gitu ya. Tapi perusahaan-perusahaan saya yang dirintis-rintis, yang bumbu-bumbu itu, ya memang banyak sekali yang muda. Karena kan gini, Pak, kita sementara ini, Pak, tidak selalu gitu ya, menang senior. Kalau menang senior itu kan ngumpulin duit sudah tadi, Pak, sudah digulung terus, sudah lumayan duitnya, sudah lumayan lah gitu ya. Jadi kita secara umur mungkin lebih menang, secara keuangan mungkin lebih menang, tapi tidak selalu karena banyak anak muda yang hebat-hebat luar biasa sekali. Kemudian yang kedua, tapi tidak punya waktu. Mereka punya waktu. Yang anak muda mau ngerjakan dan mau memanage. Sedangkan kita punya wisdom, tapi mereka punya keberanian gitu ya. Mereka gas, kita rem, kita jagain, kita arahin. Tapi mereka gas terus, itu seru banget gitu ya. Kita punya network, kenalan banyak. Sedangkan mereka bisa jadi punya tadi istilahnya kreativitas. Jadi mereka punya kreativitas, punya keberanian, punya waktu. Sedangkan yang kita tuntut dari mereka tentu saja tadi karakternya harus bisa dipercaya. Betul. Ya. Itulah Pak Tung, kalau dari Pak Tung, buku favorit apa Pak Tung? 3 buku favorit Pak Tung. Jadi tentu saja saya tidak boleh istilahnya, harus Financial Revolution, Marketing Revolution, sama Life Revolution. Tidak boleh. Bukunya Pak Tung. Terus yang terakhir ini Work Less and More, itu juga seru. Tapi buku yang saya sangat-sangat senang, bahkan kalau satu buku saya minta teman-teman baca itu, ini anak saya wajibkan baca, Pak. Jadi dia sudah selesai, kemudian ini. Itu The Success Principles, karangan Jack Canfield. Oh, The Success Principle ya? Ya, itu karangan Jack Canfield, begitu ya. Walaupun banyak sekali buku sudah saya saripatikan di Life Revolution, ya 12 ilmu yang paling penting dalam kehidupan, itu saripati dari segala macam buku yang saya baca dan pengalaman saya itu Life Revolution. Tapi Success Principle ini kalau saya nyarankan orang satu buku baca, ini aja, The Success Principle. Ada 64 prinsip-prinsip sukses, Pak. Itu keren banget tuh, Jack Canfield itu ya. Kemudian yang kedua adalah The Giant, Awaken the Giant Within. Membangkitkan rasa tidur dalam hidup ini apa, itu yang salah satunya tentang dari Anthony Robbins itu ya. Kemudian yang ketiga adalah Mind Management Jim Paradox, Steve Peter, Pak. Mind Management, manajemen otak, Mind Management, kemudian Jim Paradox. Mind Management, manajemen otak. Jadi dia cerita bahwa manusia itu ada otak simpanse dan ada otak manusia. Dan Steve Peter ini jadi penasihatnya Stefan Gerrard gitu ya. Jadi Stefan Gerrard dulunya kena pemain sepak bola yang kena kartu merah melulu, akhirnya jadi kapten Inggris, jadi apa, enggak pernah kena kartu merah lagi, perform better, atlet-atlet Olimpiade. Jadi Steve Peter itu Jim Paradox itu luar biasa. Sedangkan kalau buku tentang keuangan, Pak, itu Money Master the Game. 600 halaman lebih, sama Intelligent Investor saya punya. Aduh, tebel pengsan. Untuk baca itu dulu, sarannya saya gimana, Pak, mau baca ini? Wes,
adakan seminar aja tanggal sekian seminar, jadi mau nggak mau saya harus baca. Ya, Kalau enggak ya, kan ya. habis. Adakan seminar, share kepada orang lain. Kemudian murid-murid saya minta, ayo diskusi buku. Kita tanggal sekian kita bedah buku nih ya. Kamu baca, nanti datang baca. Terpaksa kita sama-sama baca, kita Hebat. bedah bareng, Iya. baru Dipush selesai ya, itu. dipaksa dengan waktu ya Pak Tung ya. Kalau enggak malu, sudah mau bahas, Ya, ya. mau seminar, harus diskusi. Jadi banyak sekali buku Pak yang saya suka, karena saya tukang baca, nggak karu-karuan sampai hari ini. Nah, tentu saja itu sangat-sangat seru. Kalau film apa Pak Tung? Kalau film Pak Tung, 3 film Pak Wah, Tung. dibalas nih, ditanya film juga. Jadi film saya yang sangat-sangat suka itu satu film kisahnya Bruce Lee, Pak. Oh, Bruce Lee. Itu di Netflix, Pak, ada 50 seri sekian. Wah, itu menurut saya filmnya bagus sekali karena banyak sekali pelajaran. Betapa Bruce Lee itu, dia adalah ahli jalanan. Jadi dia bukan ahli teori, dia ahli berantem. Dan dia tidak pernah takut kalah. Karena dia bukan masalah kalah, dia masalahnya belajar. Jadi kalah, tantang lagi, besok kalah, tantang lagi. Pokoknya, tantang lagi. Dia tidak peduli. Ada ahli jiu-jitsu, dia dipikirkan besok tantang lagi. Ada ahli karateka, dan ditantang. Dia nantang itu bukan kepengen menang, enggak. Dia kepengen belajar. Jadi tidak peduli kalah dia. Jadi banyak orang salah sama Bruce Lee gitu ya. Kenapa dia jadi ahli sungguhan? Karena dia tadi punya keyakinan tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Jadi terus mau belajar sampai akhirnya kayak saya itu menginspirasi saya buka bisnis, bangkrut, dijual, tidak laku, terus kemudian partneran, dihapusi partnernya. Pada waktu bagus, begitu masuk, tidak ada labanya, tidak ada duit gimana, duitnya sudah terlanjur masuk. Jadi gagal. Jadi itu menginspirasi saya di dalam bisnis, tenang saja. Saya bukan kepengen paling kaya, paling menangan, tidak. Saya mau belajar kok gitu sama siapapun mau belajar. Tentu saja tidak ada orang yang itu filmnya Bruce Lee 50 seri, Pak. Kisah hidupnya dari awal sampai belakang. Wah. Itu top sekali, luar biasa begitu ya. Terus kemudian sebetulnya kalau buku tadi Pak, bukunya Pak Sutikno Tanoko itu sangat-sangat penting Pak, harus diterbitkan Pak, itu penting sekali. Siap Pak Tung. Karena itu bermanfaat untuk orang banyak. Iya. Sangat bermanfaat dan ceritanya sangat mengharukan betapa secara emosi naik turun dan komplit bukunya. Prinsip-prinsipnya ada, itu penting. Tapi sayang, saya kalau bilang begini teman-teman tidak bisa beli Pak, itu ya. Iya. Tempo hari dicetak terbatas. Cuman pada waktu wedding diamond diberikan kepada para tamu-tamu aja. Nanti kasihkan saya Pak, saya cetakin deh itu ya. Saya distribusikan, saya sebarkan ke banyak murid. Saya punya cara Pak, bukunya jual puluhan ribu dengan sangat-sangat cepat Pak, gitu ya, ada ilmunya. Ya. Kalau saya buku saya yang Work Less and More itu sudah tidak pakai Gramedia lagi Pak, terbitin sendiri, distribusi sendiri. Itu dalam berapa sudah 50.000 lebih eksemplar. Lebih. Siap Pak Tung. Terus kalau film kedua yang saya sangat suka itu film seri lagi Pak, namanya Designated Survivor. Designated. DSIGNATED, Designated Survivor. Itu cerita tentang satu orang, cuma menteri aja, menteri perumahan begitu, tahu-tahu jadi presiden Amerika karena seluruhnya, menteri apa semuanya mati dibom Pak, mati semua, terpaksa dia jadi presiden. Terpaksa jadi presiden. Ternyata itu banyak sekali cerita yang luar biasa. Persis seperti kejadian. Misalnya sekarang yang sekarang di Amerika, Black Lives Matter dikebukin, itu seperti apa. Tapi nyatasinya bijaksana. Jadi dia sungguh sangat orang yang tidak diana untuk jadi presiden, tahu-tahu untuk jadi presiden. Setiap waktu ada virus flu kayak ini sekarang, itu virus ini. Pada perang nuklir, mau diancam nuklir sama. Jadi terus bagaimana dia negosiasi, bagaimana dia ambil keputusan, bagaimana itu tuh luar biasa sekali. Teknik-teknik dia ambil keputusan dalam kehidupan itu, termasuk ngurusin negara segala macam, jadi termasuk ngurusin anaknya sendiri, ngurusin istrinya, ngurusin adiknya, ngurusin adik istrinya yang jadi transgender itu, jadi segala macam ini namanya ya. Presiden apa aja diurusin. Jadi salah nyerbu, tembak juduan, salah nyerbu. Itu kan terjadi. Terus jadi ini film western ini Pak Tung. Ya, jadi itu
Kiefer Sutherland itu yang pemainnya, anaknya Martin Sheen, kakaknya Charlie Sheen gitu ya, calonnya Julia Roberts zaman dulu nggak jadi. Ini Kiefer Sutherland jadi bagaimana dia mengambil keputusan itu luar biasa sekali, sedemikian sehingga jadi membuat dia jadi sukses dalam kehidupan itu seperti apa gitu. Dua Mantap, wilayah. mantap Pak Tung. Mantap sekali. Itu film seri Pak, tapi worth it untuk ditonton karena banyak Ya, pelajaran yang luar biasa, bukan hanya drama-drama doang, tapi betul. sungguh-sungguh sangat-sangat keren gitu ya. Ya. Yes Pak, dan sekarang gantian saya nanya lagi ya ke Pak Hermanto ya. Ini Pak Hermanto, Ya, Pak. saya tanya deh, ada dua pertanyaan ini. Kalau Pak Hermanto tidak bisa mewariskan harta, tapi hanya bisa mewariskan nasihat keuangan saja kepada anak-anaknya Pak Hermanto, kira-kira nasihat keuangan ini apa? Kalau saya tidak bisa, saya yang pasti akan meninggalkan legacy, Pak Tung ya, untuk anak Ya. cucu saya ya. Jadi saya akan mewariskan nama baik, reputasi baik, sehingga mereka juga pasti jalannya juga akan lebih lebar. Dan kalau saya nggak bisa memberikan warisan, ya anak Hanya saya nasihat sudah mulai, saja Pak. ya anak saya mulai kecil, kan sudah saya didik bagaimana mereka ini mengerti akan artinya uang. Jadi pengeluaran itu tidak boleh lebih dari penghasilan mereka, sehingga mereka ini bisa menabung, Pak Tung. Nasihat Karena keuangan satu harus nabung. Kemudian apalagi Pak? gaya Nasihat-nasihat gaya keuangan gaya dalam hidup kehidupan. kan ya. Nah ya, dari penghasilan ini pengeluarannya tidak boleh lebih dari penghasilan. Nah, Pengeluaran tidak boleh biasanya, lebih dari penghasilan. iya, biasanya kalau gaya hidup ini kan mengikuti Pak Tung. Penghasilannya naik, gaya hidupnya ikut naik, penghasilan naik lagi, gaya hidup naik lagi. Begitu ada situasi yang tidak baik, penghasilannya turun, gaya hidupnya nggak bisa turun. Nah biasanya mulailah timbul permasalahan kalau orang itu kan. Jadi memang untuk memanage keuangan ini harus hati-hati, nggak boleh terlalu berfoya-foya. Makanya kan kemarin pernah saya bahas Pak. Jadi saya ini kan negurin orang-orang, tapi saya bilang mohon maaf loh, itu negur itu kan sendiri-sendiri. Jadi maksudnya itu sebelum pasif income Anda gede, jangan boros-boros kan gitu ya. Terus kemudian, mau sih kamu kayak saya negur partner saya, baru punya laundry satu, sudah ganti mobil dari Livina, karena kan lumayan Pak, dapat 250 juta, dapat 200 juta, ganti Livina, ganti Kijang, terus nonton MU di Singapura, terus kemudian begini, terus kemudian saya cerita, mohon maaf teman-teman, saya juga pernah ditegur sama Pak Hermanto loh. Saya beli Rolls Royce, Pak Hermanto, Pak Tong, untuk apa beli Rolls Royce? Saya ingat, udah diinvestasikan dulu. Walaupun saya sendiri belinya itu papa saya Pak Tong waktu tahun 78 itu rumahnya sudah 1.000 meter persegi, punya mobil Peugeot, tapi begitu ngerintis Avian dengan 18 karyawan, itu papa naik bus. Naik bus itu jam 4, jam 5 pagi, bawa makanan untuk pagi, siang, malam, pulangnya malam, naik bus lagi. Nah, saya ini sebelumnya, waktu itu usia saya ya masih 16 tahun ya, saya nggak ngikutin. Tapi waktu buat buku itu baru saya tahu, ternyata papa itu selama naik bus selama 4 tahun, 5 tahunan, naik bus itu ternyata kan dari Malang duduk dia di kursi bus kan, tapi begitu sampai di Lawang itu kadang-kadang anak muda-muda naik, itu papa itu disuruh berdiri. Ngajak aku kata longgo. Jadi anak-anak muda itu duduk, papa nggak pakai macam-macam, papa berdiri. Jadi sampai ke pabrik juga berdiri. Loh, Pak, terus besok papa masih naik bus. Loh iyalah, masa ketemu habis orang berandalan itu setiap hari? Saya sampai, gila papa ini. Jadi itu berkali-kali Pak Tung. Jadi berandalannya beda-beda, tapi papa bukan sekali, tapi sering. Dan masih naik bus terus Pak Tung. Padahal di rumah Padahal itu punya mobil. sedan. Iya. Nah kalau saya waktu beli Rolls Royce, itu disuruh papa Pak Tung. Jadi papa ini
saya juga heran, Papa ini biasanya kan hidupnya juga Sederhana. sederhana sekali. Ke kamar saya, kamu beli aja Rolls, beli aja yang paling mahal, beli ini. Pak, buat apa Pak? Udah, kamu beli aja, sudah, pesan. Sekarang pesan loh. Jadi saya bingung. Jadi saya sampai bingung, Pak, ini kenapa ya? Saya masih bingung, dia masuk kamar lagi. Wis pesan, ayo pesan lagi. Jadi ngomong, ya udahlah, Papa nyuruh ya, pokok Papa mau ya, sudahlah saya pesenin aja. Harus menikmati, memang harus menikmati. Kayak saya pribadi kan ngitung, Pak. Kalau pasif income saya segede gajah, saya baru boleh pakai segede kerbau. Jadi hasil saya kerja, Pak. Hasil saya kerja, mau jadi konsultan, jadi hasil kerjanya, itu 100% saya gulungkan. 100% saya gulungkan, Pak. Saya hanya hidup dari pasif income. Dari ternak duit ini tadi, itu sebagian baru. Nah, terus saya kan juga mikir, nah ini kan sudah juga lumayan, sudah mulai 50-an gitu ya. Terus kemudian, nah nanti kayak tadi tahu-tahu kena COVID keburu mati gitu ya, terus gimana? Harus dinikmati gitu ya. Mau keliling dunia dijalanin, mau beli mobil yang senang ya senang, beli jam ya ikut beli jam. Ya. Terus dinikmati, tapi kan tidak mempengaruhi. Tapi banyak orang belum punya passive income. Angsa yang bertelur emas, belum bertelur emas, angsanya sudah disembelih. Kere forever. Betul. Iya. Nah ini, kalau Pak Hermanto, selain itu ada pesan apa Pak? Untuk kepada misalnya anak-anak, prinsip-prinsip keuangan, tidak boleh mengeluarkan lebih dari istilahnya penghasilan. Oke, terus apa lagi? Ya, harus jaga reputasi dan jaga nama baik. Nama baik itu kan sangat penting ya. Jadi saya yakin dengan reputasi nama baik, bisa dipercaya untuk mencari peluang-peluang usaha, mencari partner, networking, itu gampang sekali Pak Tung. Setuju Pak. Setuju, ketika Anda punya reputasi dan punya prestasi, apalagi tambah prestasi gitu ya. Iya, peluang itu akan datang dengan sendirinya. Begitu banyak orang akan menyodorin Anda, begitu banyak peluang. Nggak punya duit, ada yang mau duitin. Itu ya, setuju. Kalau sekarang, ini pertanyaan yang semoga bisa untuk menutup hari ini, Pak, karena saya tahu kelihatannya gini. Jadi, satu pertanyaan, Pak. Kalau Pak Hermanto bisa menyampaikan satu pesan saja kepada orang seluruh dunia, kira-kira apa, Pak, pesannya? Kita hidup di dunia ini yang hanya sekali saja. Jadi bagaimana hidup itu harus dengan penuh kebahagiaan. Nah, syarat untuk bahagia ini tadi, ya kita harus bisa hidup ini penuh dengan syukur, bisa membina keluarga yang baik, kita bisa mempunyai satu kehidupan usaha yang baik juga. Nah, kalau ini bisa terbentuk, yang kedua, hiduplah dengan sehat, yaitu dengan badan yang ideal, kita makan juga secukupnya, jangan makan berlebihan, olahraga juga teratur, jangan lupa minumnya Cleo, ya. Nah, itu tadi hidup bahagia, sehat. Menurut saya kita kesuksesan itu akan ikut dengan sendirinya, Pak Tung. Ketika kita bahagia, kalau ngomong soal uang itu ada mau miliaran, mau triliunan, mau berapapun, itu kan bukan sesuatu yang penting ya. Jadi yang penting itu bagaimana kita bisa bahagia, kita bisa bersyukur, membina keluarga yang baik, mempunyai usaha yang baik juga. Maksudnya usaha baik itu tidak ngutang ke orang, tidak menyengsarakan orang, tidak minta-minta. Itu sudah cukup, itu sudah bahagia sekali. Nah, terus kita bagaimana tubuh kita ini yang supaya kita usia mau 60, 70, 80, tetap hidupnya itu sehat, tidak di kursi roda. Ya berarti mulai sekarang kita harus hidupnya mulai ditata. Makannya jangan berlebihan, beratnya ideal, olahraganya rutin, ya. Nah, itu makanya Pak Hermanto sukses itu yang nomor 3. Awet sekali, awet muda sekali. Sangat dijaga. Pak Tung, ya. saya tadi belum tanya Pak Tung. Kalau Pak Tung, tujuan hidup Pak Tung itu apa, Pak Tung? Tujuan hidup. Jadi saya punya satu yang namanya misi hidup ya. Misi hidup saya itu adalah menikmati, gitu ya. Menikmati dulu Pak, karena dulu nggak nikmati itu ya. Menikmati dan mengembangkan karunia Tuhan dengan cara membuat tantangan-tantangan dalam kehidupan ini menjadi simple.
fun, useful, and valuable untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, untuk orang banyak, dan untuk Tuhan. Jadi Sip. dulu saya tujuannya mengembangkan, tapi rasanya tidak pernah nikmati. Waktu saya evaluasi, oh mestinya saya ini harus menikmati. Jadi saya tetap prosesnya saya nikmati. Seperti hari ini saya ngomong dengan Pak Hermanto sangat menikmati, kerjasama juga sangat menikmati. Jadi apapun dalam hidup ini ya saya harus menikmati dan kemudian mengembangkan karunia Tuhan dengan cara apa? Membuat tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Tantangan di dalam keluarga, tantangan dalam bisnis, tantangan dalam mengubah istilahnya kebiasaan jelek jadi kebiasaan baik seperti apa gitu ya. Jadi tentu saja mengubah. Jadi saya ulang ya, jadi mengembangkan dan menikmati karunia Tuhan dengan cara membuat tantangan-tantangan yang ada di dalam kehidupan ini menjadi simple, menjadi sederhana, fun, menyenangkan, jadi menyenangkan, useful, bermanfaat, dan valuable, ada nilainya untuk diri saya sendiri, untuk keluarga saya, untuk orang banyak, dan untuk Tuhan. Banyak yang nanya, Pak Tong, kok tidak dibalik atau Tuhan duluan? Nah ini sebetulnya begini, kalau baik untuk saya, baik untuk keluarga saya, baik untuk orang banyak, banyak baiknya untuk Tuhan. Loh, nah kalau baik untuk Tuhan, seringkali kalau kita bilang baik untuk Tuhan, kadang kita halusinasi. Maksudnya halusinasi itu ya, jadi baik untuk Tuhan yang sebelah mana, ayat yang sebelah mana, pemuka agama yang mana. Jadi terlalu banyak kepentingan yang di dalam agama atau Tuhan ini tadi. Sampai Gus Dur bilang, Tuhan tidak perlu dibela, gitu ya. Jadi kemarin saya cerita sama Agim, itu tadi, bahwa saya kan wawancara Agim juga. Ketika ditanya, Pak Tung, dengan saya, bagaimana penilaiannya? Saya bilang, saya ada 3 fase terhadap AA. Satu, di masa-masa tahun 2004 itu saya diwawancara, siapa tokoh yang Anda kagumi? Yang di Indonesia, kalau di luar negeri kan saya Anthony Robin, Robert Kiyosaki. Di Indonesia Pak Hermawan Kartajaya karena dia pakar marketing pada waktu itu. Kemudian yang kedua Agim karena begitu dingin, begitu adem, begitu toleransi, begitu luar biasa. Tapi ada satu masa-masa saya bilang saya sempat kecewa gitu ya, kecewa terhadap AA, bukan masalah keluarga, tapi AA mendadak jadi keras pada waktu itu. Sempat ngomong keras-keras ini, saya bilang ini bukan AA yang aku kenal gitu ya. Kan saya diundang 2006 itu saya kan ada foto di Instagram diboncengin teman, jadi kita berteman gitu ya. Sempat pada waktu bumi gonjang-ganjing terhadap keluarganya, beliaunya telepon, saya telepon juga, terus jadi saling menguatkan, saling begini. Terus tapi yang terakhir, yang ketiga itu dia mulai lembut lagi, jadi I feel good. Saya cerita terus terang nih sama AA. Terus kemudian saya cerita, tapi dari situ saya dapat pelajaran loh, bahwa dalam hidup itu manusia jangan mengkultus individukan orang. Even beliaunya adalah pemuka agama. Kalau kita mengkultus individukan, kesalahannya ada 2. Satu, apapun yang dia perintah kita nurut, padahal dia masih manusia biasa. Kita tidak saring, tidak menggunakan akal sehat. Contohnya, yang kemarin di Korea, nggak apa-apa, kena COVID nggak apa-apa. Jadi gerejanya malah jadi sumber COVID, kecelakaan. Gitu. Ya. Karena kan betul, virus itu juga hukum alam ciptaan Tuhan. Kalau mengkultus individu kan orang, nanti bahayanya satu itu, nurut 100% nggak masuk akal pun nurut. Yang kedua, bahayanya apa? Yang kedua, bahayanya ketika kecewa, mendadak, misalnya sampai saya kalau sama teman-teman saya nanya, Agim salahnya apa sih menikah dua kali atau menikah 2? Di agamanya boleh kok. Tapi dasar emak-emak, the power emak-emak, begitu dia tidak suka, semua omongan Agim yang bagus, apakah dianggap bagus lagi? Sudah enggak, ngomong tok lu gini-gini. Padahal yang diomong banyak sekali pelajaran bagus. Saya cerita bahwa dulu saya setengah mengkultus individukan Anthony Robbins. Begitu saya mau ikut seminarnya, saya tahu dia cerai. Begitu cerai saya hampir enggak ikut loh, Pak. Hampir enggak ikut. Apa itu? Ngomong tok ngajarin katanya walk the talk, tapi sama keluarganya berantakan gitu ya. Hampir saya enggak ikut karena saya enggak suka. Karena saya mengkultus individukan. Tapi begitu saya sadar, enggak loh. Anthony Robbins itu siapa sih Tung Desawaringin berhak menghakimi Anthony Robbins, siapa sih Tung Desawaringin berhak menghakimi Agim? Padahal akan ngajarin begitu banyaknya hal-hal yang positif, sangat-sangat baik. Kalau ada yang tidak baik, ya kita jadikan pelajaran aja. Kisah hidup manusia itu cuma 2, jadi inspirasi atau jadi pelajaran. Inspirasi kita contoh, pelajaran jangan diikutin kan gitu ya. Jadi itulah makanya saya tujuan hidupnya tadi seperti itu. Ini adalah mantan pacar saya nih, istri. Halo. Nonton. Mau diajak nonton Itaewon, kabur karena pakai daster. Oh, kabur. Itaewon Class katanya. Ya. Apa bagus, Itaewon Class bagus, oke. Bagus, Pak Tom. Yes, oke, dahsyat. Ya, Pak Tom. Thank you nih, Pak Tom. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak Tom.
Terima kasih Pak Hermanto. Sebentar lagi Pak Ya, Hermanto ini boleh leave dulu. Kemudian saya nanti akan rangkumkan sedikit yang apa yang sudah di hari ini karena biasa saya setiap wawancara selalu saya rangkum Pak Hermanto, gitu ya. oh ya, Jadi setelahnya akan saya thank you. rangkumkan apa yang kita belajar dari Pak Hermanto, saripatinya. Yes. Salam buat Papa. Oh, istri saya Oh bilang salam ya, ke Papa Mama, thank you Bu Tom. kangen. Ya, ya, Salam kangen, salam sehat luar biasa, dahsyat. ya, dahsyat. Ya, Salam terima bahagia, kasih. sehat. Salam bahagia, sehat, dan sukses untuk Pak Tung dan juga untuk semua dari kita ya. Sukses Pak Tung. Yes, amin. Thank you. Semangat juga untuk Pak Hermanto, sehat semua, Papa Mama sehat, Pak Hermanto sekeluarga, anak cucu, mantu, semuanya sehat, bahagia, Mantap. sejahtera, Sama-sama, maju Pak terus, Tung. makin bijaksana, Ya. makin dahsyat, makin lancar, dan semua impian yang positif terkabul. Amin, 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 Mantap. amin. Ya, amin. Terima kasih Pak Hermanto. Ya, thank you. Bye. Bye.